Oh, Palidosti. Oh, Palidosti. Kenapa kok turun naik tuh Palidosti kayak teh celup sama dengan ST juga nih kayaknya Palidosti. Enggak ini mulai jam 9 ini jaringan saya, aduh, payah banget ini. Apa kabel LAN-nya ini agak bermasalah atau apa, sering kepental ya, masuk sana kepental, masuk sini kepental. Ini tadi ke Iya. sini kepental berapa Tem- kali. tempat saya juga Aduh, mental-mental tadi saya cari nggak ada. Pakai wifi apa pakai data, Pak? pakai wifi. Oh, pakai wifi. Iya Hmm, mungkin ada masalah ya. Oke, lanjut Pak iya. Lidosi sebelum terpental lagi. Ya, saya suka aja nih, ada bos piatul ini masuk ini, tertarik saya. Dan seru tuh kalau ngobrol sama Bu Yatul ini. Monggo, 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 monggo. Hmm. Gimana Bu Sopi, ketiduran Pak? Enggak, Busapiatul. enggak. Busuk ya. Enggak, enggak. Kenapa Bicarain, Pak Agustin? Mau bicarain lanjutkan? Pak Ali. Mau lanjutkan pertarungan kita kemarin? Waduh, rupanya bertarung toh kemarin. Pertarungan loh, pertarungan saya ini Dia hidup di kemarin di dalam hidup. channelnya siapa ya? Channelnya Bu Bu Uti kalau nggak salah. Abis itu Putih ya. udah gitu, udah saya mau ke channelnya Pak Bom Bom katanya. Iya, karena dia ini apa rindu dengan Pak Bom Bom Bu Iya, Sofiatul. member Bener tetap kok di kita. sini rupanya. Iya, member tetap. Saya nunggu Pak Leon Peter itu, aduh, itu dokter hebat itu kalau menguraikan apa masalah ilmu itu, aduh, masuk majelis. Saya suka. Masalah apa? Lu kemarin gua tanya sperma keluar dari tulang dada perempuan kagak bisa jawab, lari ke Pak Bom Bom. Bingung. Udah gue jawab, lu aja yang nggak percaya. Apaan? Kamu cuma bilang nggak ada masalah? Masalahnya di mana ya? Nggak ada masalah dengan ayat ini. Bu Sofiatul, Gimana, Pak Ali mau Dosti dilanjut emang ini? begitu dia, kalem dia. Slow, slow. Nggak bisa Jawabannya cari kenceng-kenceng kayak sendiri. gitu. Gitu ya, Pak Dosti. Pak Ali Dosti, jelaskan dong. Nah, Dari gimana? sisi Islam, Bapak seorang Muslim. Bapak percaya ada kitab turun dari surga, Pak? Kitab turun dari surga, ya nggak dari surga lah. Kitab Dari turun dari Tanah surga. Abang misalnya? Hah? Lah Bapak tadi kan nggak percaya kitab turun dari... Gue bingung sama Muslim ya. Islam itu percaya kitab itu turun dari langit ketujuh ke langit. Tapi tiap gue tanya, lu percaya ada kitab turun? Kagak percaya. Gue bingung apa Lidara. Sama Muslim, tiap kali gue tanya ada kitab turun dari surga, mereka nggak percaya. Berarti kan Indonesia ini bukan Muslim ya? Bingung, Iya. bingung. Itu Tapi Pak Ali logikanya Dosti, mulai jalan gitu loh. Bu Sofiatul, saya yakin Pak Ali Dosti nggak bingung. Pak Ali Dosti bisa jawab. Pak Ali Dosti, Ya, tunjukkan pasti tidak jawab. kemampuanmu Pak Ali Dosti. Silakan Pak Ali Dosti. Is okay. Jadi Tunjukkan Bosopi, pesonamu. jadi Bosopi bingung. Kenapa ada kitab turun dari langit gitu? Enggak, aku nggak bingung. Argumen aku seperti ini nih premisnya. Tadi bilang bingung. Enggak, gue bingung karena Islam itu percaya ada kitab turun dari surga. Tapi tiap kali gue tanya Muslim, lu percaya ada kitab turun dari surga? Nggak ada yang percaya, kan gue bingung. Sama seperti orang Kristen percaya Yesus Tuhan. Tapi begitu aku tanya orang Kristen, kamu percaya Yesus Tuhan? Mereka bilang enggak, kan bingung. Kan aneh gitu loh. Mudeng ya? Ya, Nah, mudeng. Kalau nggak mudeng mudeng. ya Jadi misalnya nih ada didengkei. klaim, Muslim itu mengklaim, kami jutaan Muslim di seluruh dunia menghafal Al-Quran. Tapi tiap kali gue tanya, lu hafal Al-Quran? Nggak ada yang hafal tuh, bingung kan gue? Banyak yang hafal. Saya hafal. Iya, siapa si Pak Sarung, kami jutaan Muslim di seluruh dunia hafal Al-Quran. Tapi tiap kali saya tanya, Bapak hafal? Enggak. Dan tiap kali gue tanya Muslim yang masuk, Bapak hafal? Enggak. Nah, kok kagak ada yang hafal? Katanya kami jutaan Muslim di seluruh dunia hafal. Saya hafal, adik saya juga hafal. Oke, kalau hafal Hafal Pak Ali Dosti 30 juz. ngerti nggak artinya? Ya, ada yang ngerti, ada yang enggak. Ya, dia terjemah. Ada yang ngerti, ada yang Dia enggak. tafsir. Nah, Saya kan sekarang jawabnya jujur. ya harus jujur. Ya kan? Harus jujur. Enggak boleh bohong. Sekarang Sebentar. premis saya begini nih, Pak.
disepakatin dulu. Nggak boleh berbohong. Oke, Bu Sophie. Bapak pernah lihat saya bohong? Ya nggak tahu, ya nggak baca belum. Nggak tahu. Baru ngobrol 2 kali, masa? Ya, coba mau ditanya apa? Jawab. Enggak, saya tanya. Kalau di dalam Islam kan kitab itu turun dari surga. Dari langit ke-7 ke langit pertama pada malam nuzulul Quran Lailatul Qadar. Di mana itu adalah mimpi daripada Nabi Bapak dan tidak ada saksinya. Iya. Kok Bapak nggak percaya? Bapak gini loh, kok ada firman turun jadi kitab, Bapak percaya padahal nggak ada saksinya, tapi firman yang turun jadi manusia ada saksinya, ada bukti sejarahnya. Kok Bapak nggak percaya? Pemahaman firman itu sendiri menurut Muslim dan menurut kekristenan kan beda. Apa itu firman kalau menurut Islam? Ya perkataan Tuhan itu firman. Ya, Sebelum Tuhan ngomong udah ada di pikirannya Tuhan belum? Perkataannya nggak bisa menjelma jadi manusia kalau si Allah. Iya betul. Itu betul itu Pak Huta Barat itu. Iya, karena kemahaannya Allah itu terbatas. Karena kata-katanya Allah itu tidak bisa menjadi manusia. Nah, seperti itu menurut pemahaman umat Islam. Jadi jangan disamain dulu, Bu Sophie. Nggak bisa. Dah, tanya yang lain aja. Allah berkata-kata dalam bahasa apa, Pak? Yang disampaikan oleh malaikat Jibril ke Nabi Muhammad itu bahasa Arab toh. Oh, jadi Allah itu ngomongnya pakai bahasa Arab? Ya nggak tahu. Loh, Bingung. Allah bukan orang Arab, woi. Bagus kalau bingung. Kalau bingung berarti Bu Sophie mikir. Kalau udah nggak bingung berarti udah nggak bisa mikir. Tak tanyain sedikit Ali. Karena Oh iya, Allah gimana Pak itu Huta Barat? kemahaannya itu terbatas, berarti dia punya Tuhan lagi ya? Yo enggak. Enggak lah. Berarti dia memiliki maha penciptanya si Allah itu kan? Karena Allah kekuasaannya Maha Pencipta. terbatas kok. Enggak terbatas. Nah, nyatanya kata-katanya tidak bisa menjadi manusia. Ya, itu bukan terbatas tapi kemustahilan. Seperti itu. Kalau di dalam Islam kan ada Allah itu kan punya Iyalah. sifat wajib, Iya, ada benar sifat sih, mustahil. Iya, loh, mustahil ya. kata-katanya Allah, firmannya Allah bisa jadi kitab, kamu percaya? Kenapa nggak bisa jadi manusia? Yang belum jadi kitab siapa? Itu kan imanmu sendiri. Allahnya dia cuma bisa nyiptain kitab. Enggak. Kayak gitu. Logikanya begini nih Pak Ali Dosti. Ya, Anda percaya firman turun jadi sebuah kitab bukan yang mana turun tidak ada menjadi sebuah saksinya. kitab. Dan terus jadi apa? Pada malam nuzulul Quran itu yang turun apa? Iya. Lah kalau tidak ada saksinya ataupun ada saksinya, terus umat Muslim mau percaya? Enggak, Seperti sebentar. itu. Sebentar. Umul kitab yang di Loh Mahfuz itu bentuknya apa? Nggak tahu. Lah kok nggak ngerti, Pak? Bentuknya itu sebidang papan atau tulang, Pak? Ada yang mengatakan dari zamrud kok merah lebih atau apa itu? pintar dari saya. Lah bukan saya yang mengatakannya, itu iman sampean. Ya, Itu terima iman kasih. sampean. Itu di dalam hadismu dikatakan demikian dari yakut merah atau dari sebidang papan atau tulang yang ditulisi ada kitab. Pada waktu malam nuzulul Quran turunnya kitab yang diperingati sebagai turunnya kitab Quran itu bentuknya apa? Menurut Pak Ali Dosti? Nggak tahu itu. Saya nggak pernah mikir-mikir sampai ke situ. Yang penting iman. Dalikal kita la raiba fihi hudan lil Kok bisa iman? Inilah Sekarang kitab yang tidak sekarang ada aku keraguan tanya. padanya dan memberi. Enggak, Pak. Nah, Bapak iya. percaya, Pak, ada kitab Taurat yang diturunkan dari surga kepada Musa? Percaya. Masalah dari surga atau enggak ya enggak tahu toh. Yang penting Allah memahyukan. Tapi faktanya enggak demikian, Pak Ali.
Nah, Faktanya gimana? kitab Taurat itu bukan turun dari surga. Dari mana? Dari atas ke bawah. Nggak ada kitab yang diturunkan, Pak. Nah, terus Al-Quran Kok bohong nggak dong terus? kalau Ini begitu. oke, sekarang saya kasih tahu Bapak ya. Di dalam pandangan Judeo-Christianity, tidak ada satu kitab pun yang turun dari surga. Kitab Taurat itu bukan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Menurut siapa? Kitab Taurat itu ditulis oleh Musa karena dia mengalami perjumpaan dan perjalanan bersama dengan Tuhan. Itu yang dia ceritakan di dalam kitab Taurat. Kitab Nabi Samuel, kitab Yeremia adalah pengalaman Nabi Samuel. Itu dia tulis di dalamnya. Kitab Yosua bagaimana dia masuk ke tanah Kanaan, pengalamannya bahwa Tuhan menyertai mereka. Ya, untuk memerangi orang Kanaan dan merebut tanah Kanaan, itu yang dia tulis. Jadi pengalaman rohani itu mendahului kitab yang ditulis, itu tulisan manusia, Pak. Namanya kesaksian para nabi dan para rasul. Makanya di dalam Alkitab Tuhan berkata, kamulah saksi-saksiku. Nah, sekarang aku tanya, Pak, satu-satunya yang mengaku tuh ada kitab turun dari surga itu Nabi Bapak. Dan bukan hanya Nabi Bapak ya, saya kasih tahu Bapak, ada beberapa orang yang mengaku mendapatkan kitab dari surga. Antara lain Bidat El-Kesai yang mengaku mendapatkan kitab turun dari surga. Kemudian dia mengaku melihat malaikat yang tingginya sama seperti yang Nabi Bapak lihat. Itu namanya Bidat El-Kesai, Bapak cari aja itu. Kemudian ada orang namanya Joseph Smith dari Bidat Mormon. Dia mengaku mendapatkan kitab dalam bentuk lempengan emas. Kemudian di dalam Quran Bapak, Allah mengatakan menurunkan kitab dalam bentuk suhuf atau lembaran-lembaran. Ada yang diberikan 10 lembar kepada Nabi Musa, ada yang diberikan 30 lembar kepada Nabi Ibrahim, ada yang diberikan kepada Nabi Syed 50 lembar, ada yang diberikan kepada Nabi bla bla bla. Ya, bahkan ada yang ditarik kembali. Jadi ketika Musa diberikan 6 lembar kalau di dalam hadis, 2 ditarik kembali. 4 ditarik kembali sama Allah. Nah, sekarang saya tanya. Enggak, masalahnya adalah ketika kita tanya mana kitabnya, mereka mengatakan sudah ditarik balik sama malaikatnya. Begitu juga dengan Nabi Bapak. Ketika Nabi Bapak mengaku mendapatkan kitab yang turun dari langit ke-7 ke langit pertama ini, kok buktinya enggak ada, Pak? Mana sekarang kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini disimpan di mana sih, Pak? Ya itu yang sudah dicetak jadi banyak, itu dibaca Al-Quran. Kok dicetak jadi banyak? Maksudnya Allah menurunkan banyak kitab gitu? Menurunkan Al-Quran. Saya tanya lembaran-lembaran suhufan. Ya, lembaran-lembaran suhufan yang diturunkan dari Allah pada malam nuzulul Quran. Itu di mana sekarang? Ya, itu mungkin bahasa pengibaratan, bahasa kias gitu aja, kok repot. Loh, harus ditanyain mana lembarannya, kesimpan di mana, ya nggak tahu lah saya. Masih kitab itu artinya apa sih? Menurut Bapak kitab itu artinya apa? Kitab ya buku. Bukan, Pak. Kitab itu artinya tulisan. Nah, kitab kemarin Bu Sophie yang nerangin ke saya, kitab itu buku berasal dari kata ba. Bukan, kitab itu artinya bukan buku, Pak. Kitab itu artinya tulisan dari kata sekarang udah diganti berarti. Ya enggak apa-apa. Loh, kok diganti? Nah, kemarin bilangnya buku, sekarang tulisannya. Saya bukan, kitab itu bukan buku, Pak. Kitab itu artinya tulisan dari kata katab atau kaftaba. Kitab itu bisa ditulis medianya apa saja. Bisa di dinding gua, di perkamen, bisa di suhufan, bisa di lempengan. Selama bentuknya tulisan namanya katab. Ya, atau kitab. Kitab yang berbentuk buku yang dijilid, kalau perjanjian lama itu bentuknya gulungan, namanya sefer kitab. Ya, tulisan bentuknya gulungan, perkamen. Kalau kitab yang bentuknya buku namanya kodeks. Jadi buku itu kodeks, Pak, bukan kitab. Ya, kodeks itu artinya tulisan yang bentuknya dijilid. Namanya kodeks. Itu, Pak. Zaman para nabi belum ada jilid-jilid, jadinya gimana? Kok belum ada jilid-jilid, Pak? Kodeks itu sudah ada pada abad pertama, Pak. Sudah dipopulerkan oleh orang Kristen. Jadi orang Kristen itu yang pertama kali membuat dalam bentuk buku atau kodeks. Ya, itu pada abad pertama kira-kira masih 0,2%.
ya, yang mempelopori pembentukan kodeks atau buku itu orang Kristen. Jadi menemukan bentuk buku yang sekarang ini itu orang Kristen, Pak. Oh, Nah, bagus itu. pada abad kelima, saya kasih tahu Bapak nih ya, ini adalah sejarah pembentukan kodeks. Pada abad kelima, ya, tahun 400 sekian, 98% semua literatur atau manuskrip tulisan kuno itu sudah dalam bentuk kodeks. 98%. Manuskrip kuno, tulisannya Plato, tulisannya Plinius, ya, tulisannya Tacitus, ya, tulisannya Thukydides, sejarawan Yunani, itu semua sudah dalam bentuk kodeks kira-kira abad ke-5, tahun 400 sekian. Itu pakai kertas apa pakai kulit-kulit itu? Papirus. Apa itu? Papirus itu, Pak, pohon, satu jenis pohon yang tumbuhnya kira-kira banyak ditemukan di Sungai Nil. Kemudian mereka memilahnya tipis-tipis, dijemur, dijalin kayak tikar, dikeringkan. Akhirnya jadilah namanya papirus. Papirus ini asal mualah paper atau kertas. Oh ya, saya setuju itu. Papirus jadi paper, no. Jadi kertas. Tapi yang menemukan kertas pertama di China. Katanya dari Sungai Nil. Berubah Itu lagi, papirus, Pak. papirus. Kan busuknya- Kalau kertas yang kayak kita pakai sekarang ini campurannya pertama itu yang menemukan di Cina, Pak. Pabrik kertasnya pertama kira-kira yang ada di, ya bukan loh. bukan orang Kristen berarti. Terus aku tanya sama Pak Ali. Ya. Jadi ya Bapak nggak itu percaya ya. ya ada kitab turun dari Bapak surga ya, Pak? jawab. Semua pertanyaan Bu Suki pasti saya jawab. Bapak tahu yang namanya Sabatu Ahruf enggak, Pak? Apa itu? Aduh, Bapak ini semua pertanyaan Bu Sofi saya jawab, tapi saya tanya Bapak nggak tahu. Ya kan saya tanya itu apa gitu. Udah mending Bapak yang nanya aja deh, soalnya saya tanya apa-apa Bapak nggak ngerti. Ya maksudnya artinya apa lah, saya tahu apa enggak. Bapak katanya Poinnya penghafal aja, Quran. Poinnya aja mau kemana? Gampang, tas-tas sama saya nggak bertele-tele. Sabatu Ahruf Bapak tahu nggak? Ya harus diterjemahkan ke Indonesia aja. Biar yang lain 7 juga bacaan paling yang koror jawab gitu loh. Tuh Pak Ese tahu. Kiroah Sabah. Iya. Masuk lagi, Bang. Ah, kira-atus Sabah. Nah, Yang tahu. koror jawab itu ada 7 kan bacaan itu kalau kiroah. Nah, terima kasih Pak ST udah nambahi. Kiroah Sabah. Iya. Ya, tahu. Ayo like, ST like, Oh. ST. Udah like, udah subscribe. Pak Bom. Ini malam ini ada 2 Pak yang mau disipgoh, ST sama Pak Ali. Ya, Sipko ikut selupan kalau di aku. Itu Teh aja. ya itu kalau di aku. Ya emang selupan itu ya. Sipko ada itu di Al-Baqarah. Emang ada dibaptis. Kok Bapak nggak ngerti sih? Iya. Di Al-Baqarah 138, Pak Ali Dotsi baca. Iya, Oh, iya Pak. betul. Ada. Dibaca. Dibaca artinya paling nanti ketemu. Kalau nggak ada artinya nggak ketemu. Aku aja ya dengar aku cari gitu. Pokoknya nanti kan ketemu semua lah intinya. Emang Kristen juga ngajarin akhirnya dipikir-pikir. Ya matilah gitu sih Pak. Bilang lagi dia. Kepental ya. Gimana? Sibgoh itu ada Pak di Al-Baqarah 138. Ya sibgoh itu artinya celupan atau diwarnai. Jadi itu ngambil dari kalau Bapak baca tafsir orang Kristen Arab ya pada waktu itu kalau dia membaptis anaknya itu airnya diwarnai warna kuning. Namanya sibgoh. Ya, itu artinya dibaptis, dicelup. Jadi Bapak itu harus ngikuti milahnya Yesus atau Isa, yaitu harus dibaptis. Yo kapan-kapan. Kapan-kapan. Pak Bom, ini mau dibaptis digital. Ya di Islam itu juga udah ada acaranya kayak gitu lah.
Bu Sofiatul, Pak Ali ini tipikalnya dia tuh nggak mau tahu loh, pokoknya tetap Islam titik gitu loh. Mau salah mau bener tetap Islam. Wes itu Enggak, cara dia begitu. soal kiroah sabah itu barusan mau ditanyain apanya Bu Sofi. Jangan langsung melebar kemana-mana. Ya, Baru juga aku mau bahas itu, bahas. ya udah. Ya, aku mau bahas Qiraatus Sabah ya. Gimana saya bisa fokus? Katanya mau diselamatkan. Ya, ini pertanyaan saya. Kan Muslim kan percaya tiap kali ayat turun itu kan cuma 5 sampai 10 ayat maksimal. Ya enggak? Ya, enggak harus seperti itu. Ada ayat yang Loh. pendek. Ya apa sih Bapak iki rek aduh. Iki aku iso minum baygon lho, iki ning ngarep ono baygon iki. Oh, Ya, kan sudah aku bilang. Contoh Bismillahirrahmanirrahim itu enggak langsung turun serta-merta menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman. Piye coba Pak Ali Dosi, menurut Bapak turunnya kitab dari langit ke-7 ke langit pertama ini bagaimana kronologinya? Tadi mau bahas kok ini turun lah. Enggak, yang saya mau tanyakan adalah Qiraatus Sabah. Oh. Gimana? Tiap kali turun ayat, itu kan Muslim percaya hanya sekitar 5 sampai 10 ayat. Tiap Quran itu turun. Sekitar, ya oke, sekitar. Kan? Ya, harus berarti terus ketika 5 loh. Iya. Nah, terus ketika ada perbedaan-perbedaan bacaan antara para sahabat Nabi Bapak, mereka datang nih ke Muhammad. Oh, ini orang ini kok bacanya beda sih? Ini bacanya beda. Terus Muhammad bilang, coba kamu baca. Oh ya, kamu bener. Kamu baca. Oh ya, kamu bener. Dan ini tercatat di dalam hadis ini banyak sekali perbedaan-perbedaan. Mulai dari Ibn Mas'ud. Ya kan? Terus sampai Ubay bin Ka'ab. Terus sampai Umar bin Khattab. Kok bisa beda-beda? Terus akhirnya nabimu mengatakan, oh iya memang Jibril menurunkan dalam 7 bacaan atau 7 qiraat atau 7 ahruf. Jadi kalau tiap kali turun 5 sampai 10 ayat, Jibril itu bolak-balik Pak, naik turun dari surga ke bumi, surga ke bumi, surga bumi, ngambil 7 bacaan itu. Iya, kalaupun iya nggak masalah toh. Dia sendiri enggak. Nah, ya aku tanya, misalnya nih, turun 5 ayat nih, surat Al-Ikhlas. Atau ini, kan beda-beda tuh bacaannya. Ya. Berarti ada 7 macam Quran. Bukan 7 macam Quran, 7 macam bacaan. Beda lah. Ya berarti yang di Lauh Mahfuz ke kali surga itu ada 7 versi. Ya bisa jadi. Minum baygon. Kalau iya kan berapa? Jibril ke surga butuh berapa tahun? Jadi Sofiatul yang minum Jibril ke surga butuh berapa tahun? Gimana Bu Sofi? Pada waktu malam nuzulul Quran Lailatul Qadar, Quran turun dari langit ke-7 ke langit pertama itu ada berapa versi, Pak? Ya nggak tahu. Yang penting kalau soal bacaannya itu kan memang ada beberapa versi. Terus yang ditanyain gimana? Yang paling asli yang mana? Yang paling sah yang mana bacaannya gitu, Po? Bagaimana? Bukan. Dari cerita ini, menurut Bapak masuk akal nggak? Nah, coba dibawain ceritanya. Mengapa dari awal Muhammad tidak tahu kalau Quran itu ada 7 bacaan? Mengapa setelah terjadi pertengkaran di antara Ubay bin Ka'ab, Umar bin Khattab, Hisham bin Hakim, Ibn Mas'ud, Abdullah. Kemudian ada banyak lagi nih. Saya bisa tunjukkan hadis-hadisnya. Mengapa Muhammad baru mengatakan, oh kamu benar, kamu udah nggak usah berantem. Iya. Terus aneh kan Pak? Masa dia ngomong Jibril menurunkan dalam 7 qiraat? Apakah Jibril bolak-balik dari langit pertama, langit pertama turun, ngambil satu bacaan beda lagi nih. Terus dialek kedua ngambil lagi begitu. Padahal pada waktu zaman Nabi Bapak kan semuanya huruf mati, huruf gundul. Maksudnya Bu Sofi penasaran kenapa? Bukan. Menurut Bapak itu masuk akal nggak? Masuk akal. Masuk akal Pak. Kalau masuk akal kira-kira pada waktu Allah menurunkan Taurat, Zabur dan Injil juga begitu? Ya bisa jadi. Ini kok jadi inget kuis apa ya? Kuis apa tuh yang pernah ada di TV? Ya bisa jadi.
Boles Bu Sophie, Ya boles. begitu. Pertanyaan. Kan sudah saya bilang, Bu. Ya memang begitu. Masalahnya Sophie ini kepo Kebanyakan sama baygon. ajaran Islam. Karena ilmu. Iya. Bukan begitu. Ngapain gua kepo Sebentar, sama ajaran gua sebentar. pusing lagi kalau baca Ilmu kitabmu kajian itu. IAIN Ya, itu kan sebentar. berapa Saya mau semester itu. saya mau Bukan komentar begitu, sama Bu Sophie. tapi ya begitu. Sophie ini Bu kan Sophie mempelajari Al-Quran itu untuk mencari kelemahan-kelemahannya. Saya tahu itu. Tapi dia Pak nggak Mirwan tahu jawab lemahnya aja. di mana. Oh, Pak jangan Mirwan jawab berprasangka aja. buruk. Memangnya Banyak Pak Jangan. Mirwan. Kelemahan Ada Al-Quran tuh kelemahan. banyak. Pak Mirwan jangan berprasangka buruk. Kelemahan Alkitab juga banyak kok. Tunjukkan. Saling bertentangan gitu. Nah, Nggak ada ini Alkitab yang saya kontradiktif. Bu Sophie. Kita udah Cuma menurut jawaban Anda, semua. menurut kalian Enggak, kan nggak ada. saya tanya sama Pak Diskusi Itu saya Mirwan. direvisi lah, Saya sama Bu Sophie. Alkitab direvisi lah. Enggak, saya tanya sama Pak Terjemahannya, Mirwan. Pak. Itu terjemahannya, Pak. Terjemahan Pak Mirwan itu soal terjemahan. Kalau Soal teks Emangnya itu Pak Mirwan tetap percaya, masih Pak, betul. ada kitab turun dari surga? Terjemahan Al-Quran kemarin itu berapa korupsinya ya? 2.500 kesalahan grammar di dalam Quran Anda. Itu kata orang Arab Saudi loh, bukan kata Hebat Sofiatul. itu korupsi Al-Quran itu berapa Itu ya? hoak, itu hoak. Wah, Jangan telan mentah-mentah kalau berita itu. Yang ngeluarin Gimana ngeluarin Bu Arab Sophie? Saudi dibilang Bu hoak. Sophie, Arab Bu Saudi Sophie, siapa? kita Arab Saudi mau siapa? tanya saja. Diskusi, ayo. Apa yang mau ditanya? Arab Saudi doang. Gak jelas ini sumbernya mana. Jelas, saya sudah sertakan kok sumber-sumbernya Departemen Menteri Yordania. Ya, Menteri Agama Yordania dengan Al-Azhar Jordania apa Arab University. Saudi gimana? Sofiatul Jordania ada ke Itu salah Saudi gimana? satunya. Cari. Jadi Yang ada Somalia itu artikel kembali oleh tuh. Hisham siapa itu dibahas, itu dikeluarkan di Arab Saudi. Kemudian hipotesanya bahwa kesalahan grammar atau kesalahan tata bahasa ada 2.500 di dalam Quran itu didukung oleh Menteri Luar Negeri Yordania. Kemudian urusan departemen Menteri Jordania bukan Menteri Arab Saudi kan? sebentar. Kan Arab Bukan, Saudi, itu nggak ngerti. bukan Arab Saudi kan itu Jordania kan? Bukan. Menteri Ada Yordania. artikel. Apa urusannya? Cepat kusir. Nggak Ada artikel ya dari orang Arab Saudi yang mengatakan Quran ini harus direvisi karena ada Siapa? Artikel 2.500. siapa? Artikel siapa itu? Coba Loh, kamu nggak lihat Anda pakai videoku? data dong. Kamu Pakai nggak lihat data videoku? dong kalau ngomong. Jangan Aku asumsi kalau aja. Bentar Pak Ya, coba, Mirwan. Saya coba tampilkan coba. Screen kamu lihat Screen videoku share, coba, Al-Hayat, screen kamu share. lihat videoku Al-Hayat Indonesia, playlistnya Islamologi, ya, kamu aku ketik, nggak tahu kalau di situ. ya aku nggak sudah, pernah ke situ. salah, itu, Ya, tampilkan di sini lah, Anda kan berbicara di sini di channel ini. Tampilkanlah di sini kalau datanya. Tepat kusir. Tepat kusir gimana? kusir. Kalian Ya, kalau jelas. ini dalil-dalil, kalau kita ngomong harus pakai dalil. Tapi kalian Ayo. sendiri begitu. Nggak ada Kita dalilnya, analisa asal yuk, ngomong. analisa berzina. Coba Dalam tampilkan keadaan coba beriman, dalilnya yuk. mana itu? Ayo Dari kita- dari Ayo. artikel Berzina dalam apa keadaan di beriman, orang yuk. Berzina dalam keadaan beriman yuk Mirwan. Berzina Kota dalam Barat pernah keadaan berzina? Pernah. Iya Kota katanya. Barat pernah berzina? Udah. Bukannya tertulis. Udah ya? Hah? Oh, udah pernah ya? Tiap hari. Oh, Masalah buat ya lu. ke neraka itulah, Masalah. bukan ke surga namanya. Masalah buat lu. Sayangnya Ya, di Mas, StreamYard nggak nggak bisa ada. share screen ya. Masalah buat istri bapak Berzina itu. dalam keadaan Masalah beriman, buat istri bapak itu. loh. Hah? Ingat. Berzina dalam keadaan beriman itu apa artinya? Pemerkosaan itu loh, Islamisasi. Berapa tahun? Kalau nggak 600 ngerti tahun. ajaran Islam nggak usah ngomong, Pak. Alah, Kalau nggak ngerti hadis itu nggak usah ngomong. udah 600 tahun Ah, pemerkosaan. Orang Kristen nggak bakalan ngerti itu hadis Al-Quran. Makanya jangan sok-sok bahas Al-Quran hadis. Kalau nggak paham nggak usah ngomong. Lebih baik diam gitu. Ntar kalau khalifah udah ditegakkan di Indonesia, kamu bunuh anakmu yang murtad ya, sama kayak si Dani itu. Anda itu
Islamofobia rupanya ya. Ketakutan dengan Islam ya. Saya Islamofobia. Tahu kau artinya Islamofobia? Iya, ketakutan dengan Islam gitu. Siapa? Iya kan? Bukannya Anda, Islam yang takut dengan daripada agama. ngomongan. Anda yang takut dengan Islam. Sudah. Itu saya sudah kasih linknya ya. Saya sudah kasih linknya 2.500 kesalahan grammar tata bahasa di dalam Quran. Jadi Quran mau direvisi. Loh, kok malah hilang? Ya, kalau cerewet suruh turunin aja, Bu. Itu saya sudah kasih linknya. Tidak berbobot, turunin aja, betul. Ya, saya sudah kasih linknya ya. 2.500 kesalahan grammar di dalam orang Wahabi yang gembar-gemborkan itu. Iya. Menutupi ajaran Itu sih. Islam itu sendiri. Dari kecil kamu ditakut-takutin. Nirwan merepet namanya. Cari yang pintar gitu, masuk kayak Ali Dosti kan pintar nih. Enak ngobrol sama Ali Dosti daripada ngobrol sama si Juma. Kayak radio rusak. Lanjut teman-teman, ayo bahas. Ya, ini adalah artikel di Saudi koran ya di apa? Di press. Jadi di apa istilahnya press itu ya bisa saja secara online ya. Menuntut ya kesalahan thousands ribuan ya, sekitar 2.500 kesalahan penulisan atau error di dalam Quran. Ya, jadi mereka menuntut perubahan ini supaya Quran lebih mudah dibaca. Jadi ada kesalahan tata bahasa atau grammar ya di dalam Quran. Jadi sebenarnya argumennya mereka itu, argumen orang Arab Saudi ini adalah terjadi kesalahan-kesalahan tata bahasa atau grammar di dalam Quran yang harusnya lebih bisa diperbarui dengan tata bahasa Arab modern yang sekarang ini. Jadi lebih mudah dimengerti. Tahu ini. Karena orang Arab Saudi mengatakan mereka tuh memperlakukan karena Quran tidak boleh diubah sampai titik komanya. Enggak benar, karena pada zaman misalnya Gubernur Al-Hajjaj bin Yusuf juga itu mereka menambahkan tanda-tanda baca atau titik-titik baca supaya itu pembacaannya sekarang benar. diubah nggak itu Al-Quran? Ada perubahan nggak Al-Quran sekarang? Gimana? Kamu lihat nggak tadi Ada nggak? orang Arab Saudi menuntut perubahan? Nyatanya kan nggak ada perubahan. Ditulis Ya karena nggak ada yang berani. titik-titiknya. Itu harus dilakukan dengan kekuasaan, Pak. Jadi contohnya misalnya ya pada zaman Utsman, kenapa dia berani membakar manuskrip yang berbeda? Karena dilakukan dengan apa? Dengan tangan besi. Ya, jadi Utsman pada waktu itu meminta mushaf-mushaf yang berbeda. Pada waktu itu ada sekitar banyak sekali mushaf-mushaf. Abu Al-Azhari beda, jumlah surahnya berbeda. Kemudian mushafnya Ubay bin Ka'b berbeda. Ya, mushafnya Ibn Mas'ud yang di Kufah di Irak berbeda. Ya. Lalu Utsman menyatakan ini harus disatukan di dalam namanya mushaf wahid. Ya. Di dalam satu bacaan yang pada waktu ditentukan oleh Utsman. Kemudian yang lainnya dibakar. Tetapi mungkin mushaf Ibn Mas'ud yang tidak ikut dibakar karena Ibn Mas'ud pada waktu itu menentang Utsman bin Affan. Dia tidak mau menyerahkan mushafnya pada waktu itu. Ya, sehingga terjadi perbedaan bacaan yang luar biasa. Variasi Quran yang kita lihat sekarang ini dari variasi Razam Utsmani. Ya, kemudian pada zaman Khalifah Al-Hajjaj bin Yusuf, dia membakar semua mushaf-mushaf Utsman ini dan dia merubah mushaf-mushaf Utsman ini dan ini tercatat di dalam bukunya Ibn Abi Dawud Al-Masohif namanya. Salah itu, membakar mushaf itu supaya tidak ada kerancuan, supaya tidak tumpang tindih gitu. Jadi supaya membakar mushaf-mushaf karena memang ada perbedaan bacaan. Bukan masalah. Anda nggak tahu sejarahnya kenapa dibakar mushaf itu. Kamu baca sejarah nggak? Kamu baca buku sejarah nggak? Dibakar Kamu baca mushaf itu karena dibakar mushaf itu supaya tidak ada timpang tindihnya itu hadis-hadis itu. Jadi kalau kalau sudah menghilangkan barang bukti, ya dia meminta. Ya. Oh ya, dia membakar, ada dia menghilangkan barang bukti. Iya, dia membakar kok. Dan itu tidak pernah terjadi di dalam kekristenan, Pak. Nggak ada orang Kristen membakar manuskripnya. Anda tidak paham itu kenapa dibakar itu, bukan masalah itu. Maaf ya Pak, saya sudah membuat video. Saya sudah membuat video lengkap. Itu ya, kan Anda, itu kan Anda yang bikin.
Kok Itu kan Anda yang saya? bikin itu. Pak Mirwan, saya mengambil Iya. dari sumber-sumber kitab Anda sendiri, ya. Kitab Jalaluddin As-Suyuti. Iya, tapi semua Anda kitab-kitab. salah. Pemahamannya saya salah. salah? Lu salahin aja Iya. Jalaluddin As-Suyuti. Pak, lu salahin Jalaluddin Bukan As-Suyuti. pemahaman Anda. Pemahaman Anda Pemahaman terhadap saya, ya tentang jelas. ajaran Islam itu salah. Itu loh. Celup. Sudah jelas ya, Utsman bin Affan menghilangkan barang bukti. Kemudian pada zaman Al-Hajjaj bin Yusuf dia merubah 11 tempat inilah. ayat-ayat di dalam Quran. Dan itu tercatat dalam Al-Masahif Ibn Abi Dawud, ayat-ayat mana saja yang dirubah oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj bin Yusuf membakar semua mushaf Utsmani pada waktu itu. Kemudian tahun 1924 di Al-Azhar Cairo University, mereka menenggelamkan semua bacaan-bacaan lain yang berbeda di Sungai Nil dan meninggalkan satu versi Quran, yaitu versi Imam Hafs an Asyim. Lihat bagaimana Muslim memperlakukan Qurannya. Mereka menghilangkan barang Ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah kok dengan Al-Quran kami. Anda aja yang sibuk. Ternyata Anda aja yang sibuk. ketika tahun 1924 ketika tahun 1924 di Al-Azhar University sudah ditenggelamkan di Sungai Nil nih. Ya, bacaan-bacaan lain ditenggelamkan di Sungai Nil, dihilangkan barang buktinya. Sekarang muncul lagi variasi bacaan Quran yang berbeda-beda. Itu kan menurut Anda itu. Nyatanya masih ada. Itu menurut Anda itu, pemikiran Anda itu kan. Kenyataannya kan nggak seperti itu. Iya. Anda salah, pemahamannya itu salah. Saya Nggak tahu encourage sejarah, Muslim. nggak tahu Sekarang sejarah saya di mana encourage musaf-musaf Muslim. itu. Anda baca, Oh, sorry ya. Saya mempelajari kitab-kitab Anda, Pak. Saya mempelajari sejarahnya. Iya, Anda Sekarang- mempelajari ajaran Islam itu cari Sekarang- kesalahan, bukan cari kebenaran. Sekarang Gitu. Muslim silahkan buka Apple Store, App Store Anda, atau Google Store Anda, Google Play Anda. Sekarang Anda cari the 10 Noble Qiraat of the 10 Qiraat of the Noble Quran, terjemahan Fadel Sulaiman. Anda bisa melihat minimal 10 bacaan yang berbeda-beda dari Fadel Sulaiman. Anda sekarang download, silahkan lihat di App Store atau Play Nggak Store. ada masalah kok itu, nggak ada 10 masalah. Quran yang Kan? berbeda, di mana Masalahnya 30%-nya itu mempengaruhi makna dan arti yang mempunyai makna yang Ya, arti nggak ada berbeda. masalah. Jadi tidak Kalau benar, makna arti tidak kan kita bisa jadi tidak- konsultasi jadi dengan tidak ustaz benar. juga, dengan ulama. tidak benar, Kalau tidak pengertian benar klaim Muslim, tidak benar klaim Muslim yang menyatakan Quran ini tidak berubah selama 14 abad. Satu lafaz pun tidak ada yang dirubah. Ternyata banyak loh ayat-ayat yang hilang di dalam Quran dan ayat-ayat yang dirubah di dalam Quran. Itu kan menurut Anda itu begitu. Kalau Menurut kita saya, umat Pak, Islam mah, kalau saya kita tunjukkan menurut semua kalau umat sumber-sumbernya. Islam itu Bukan makanya hanya Al-Quran itu ayatnya, dibaca, bukan ditanyakan hanya dengan ayatnya dirubah ya Pak sama Mirwan. ulama gitu. Kalau kita nggak Bukan ngerti hanya ayatnya Al-Quran, dirubah, kita bahkan Allah, menanyakan kepada bahkan yang Allah, punya bahkan ilmunya Allah, itu. bahkan Allah di dalam Quran Anda membuat Muhammad dan Muslim lupa akan ayat-ayatnya, merubahnya dan menggantikannya. Konsep Itu ini disebut kata-kata Anda nasik, itu. nasik Itu kan wa perkataan Anda mansukh. itu. Loh, Itu kan Bapak nggak perkataan tahu? Anda itu. Bentar, Nggak Bapak nggak tahu. tahu kalau Bapak nggak tahu kalau Allah itu bisa merubah, menghapus ayat-ayat Quran. Bapak nggak tahu kalau Allah itu Siapa sudah yang merubah dan menghapus ayat-ayat Quran. Hapus gimana? Di Al-Quran Menghapus gimana? memang ada. Loh, Bapak nggak tahu konsep nasik dan masuk, Pak. Bapak nggak tahu konsep nasik dan masuk. Di Bapak nggak tahu bahwa memang Allah ada itu bisa istilah membatalkan nasakh dan ayat-ayatnya mansukh. sendiri. Apa yang dirubah? Yang dirubah itu apa? Jangan Banyak, asumsi Pak. aja lah. Banyak. Iya, contohnya Contohnya, apa? Contohnya. contohnya untukmu agamamu dan untukku agamamu itu dibatalkan oleh 124 ayat lainnya di dalam Quran. Dibatalkan ayatnya mana? Ayat apa? Kemudian Ayat ada yang ayat yang membatalkannya dihilangkan. Kemudian ada ayat yang dihilangkan yaitu Ayat yang ayat-ayat yang setan. membatalkan itu apa? Ya. Yang Kemudian membatalkan ada yang ayat itu dihilangkan apa? yaitu surat ketika Muhammad melafalkan surat An-Najm Dalil, ayat Pak. 19 sampai 20 mengenai alat al-Uzza wa Manat, dan ayat itu di-abrogation atau dibatalkan, dihapus. Sehingga tidak benar kalau Muslim mengatakan Siapa yang selama menghapus? 14 abad tidak satu Yang lafaz pun menghapus itu berubah. siapa? Benar. Loh, Apa? Bom, aduh Pak gimana? Mirwan ini nggak 106, ngerti Pak. apa-apa, repot juga Hah? gue. Irwan hanya merepet US 2 doang. ayat 106. Cuma debat sama dia. Yang berapa?
Bukannya dia PS2 selidiki, ayat kitabnya malah 106. dia merepet doang. Itulah kebodohan namanya. Ya, jadi saya sudah membuat video jawaban Muslim-Muslim ya yang mengatakan Quran itu kekal, terjaga, sempurna, tidak berubah selama 14 abad, titik komanya, satu lafaz pun tidak ada yang berubah. Saya buktikan banyak ayat-ayat yang hilang, banyak ayat yang dirubah, ada ayat yang dihapus. Saya cuma heran ya Pak Ali Dosti, kalau Islam ini agama yang benar, kenapa disebarkan dengan kebohongan? 100 berapa? 106. Dari dulu kok. Sebentar lagi Sofiatul dapat ini ya. Ini yang di Inggris itu Al-Quran sana itu bertindih-tindih catatannya ya, ditindih-tindih. Iya. Quran manuskrip Sanaa itu merupakan palimpsest, artinya dihapus kemudian ditulis ulang. Iya, udah dikeluarin itu. Bertimpah-timpah tulisannya, diganti-ganti isinya. Jadi Ali Dokter baca dong Pak. Agamamu. Ya Alkitab juga banyak yang dirubah-rubah kan? Alkitab juga banyak yang dirubah-rubah. Sama aja. Anda mengatakan Al-Quran dirubah-rubah. Saya aja Pak. Izin saya Pak. Kami tidak disuruh membuat. Orang Kristen tidak pernah, orang Kristen tidak pernah mengklaim Alkitab itu kekal, turun dari surga, tidak satu pun yang berubah. Kristen tidak pernah mengklaim itu karena bagi Kristen karena bagi Kristen imannya itu tidak tergantung pada kitab melainkan pada sang firman hidup yaitu Yesus. Pak Mirwan dibaca dong Pak Mirwan yang di layar. Betul. Setuju. Yang mana? Yang mana? Yang di layar Pak. Belum kelihatan. Pak Mirwan yang baca biar diartikan. Silakan Pak. Manansak min ayatin au nunsiha nati bi khairim minha au misliha lam ta'lam anna laha ala kulli syai'in qadir. Terus apa? Ayat yang kami naskah batalkan atau kami jadikan manusia lupa padanya, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Terbukti kan? Nah, ini kenapa ini? Terbukti bisa dirubah, bisa diganti. Terbukti bahwa Muslim bohong. Ya, kalau mengatakan klaim Allah menjaga penghafal Quran sehingga tidak ada satupun yang lupa. Tidak ada selama 14 abad satu lafaz pun yang berubah sampai titik koma sampai suaranya. Itu bohong. Terbukti. Ya, coba Pak Mirwan, Bapak bisa tunjukin nggak Pak? Kenapa kalau diganti itu harus yang sama, yang setara? Coba Pak Bobo layarnya dibalikin lagi ayatnya Pak. Coba. Kami ganti yang dengan yang lebih baik atau yang sebanding. Itu maksudnya apa Pak Mirwan? Yang sebanding lihat itu maksudnya asbabul nuzulnya dong, biar kita tersenyum sedikit. Lihat asbabul nuzul surat 2 ayat 1. Jangan dulu Bu Sofi, jangan dulu. Saya tahu itu yang si Nabi lupa itu. Si Nabi lupa ayat ini saya belum paham. Jadi harus saya tanyakan dulu sama ulama atau ustaz. Begini, sebentar. Izin bicara. Pak Mirwan. Kalau belum ya. Ya kalau belum paham ya kita bertanya lah pada yang ya, tahu. Iya, nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah kan? Kalau belum paham, otak lu nggak ada gunanya mengeyel-ngeyel Pak Mirwan. Kalau nggak paham itu bilang. Ya kan Anda nanya ayat ini kan? Anda kan nanya ayat ini nanti kan? akan saya kasih tahu ya. Masalah ya, tunggu video saya berapa ayat yang dibatalkan dan dihapus oleh Allah Bapak. Dia kan nggak ngerti, kali kasih Ali Dosti yang ngerti, coba. Biar kita lihat otaknya Ali Dosti lebih pintar dari dia. Oh, dan makanya itu diskusi di sini saya dan Ibu Sofiatul, bukan dengan yang lain. Coba sekarang begini Pak Ali Dokter. Coba ditampilkan lagi ayatnya. Pak Ali Dokter. Diskusi itu sama saya boleh. Apa gunanya itu Allah ganti dengan yang sebanding? Pak Ali Dokter. Oh. Pak Ali Dosti, kira-kira
Apa sebabnya ayat ini diturunkan, Pak? Asbabul nuzul daripada Quran surah 2 ayat 106 dan Quran surah 16 ya An-Nahl. Kenapa Allah bisa membatalkan ayatnya sendiri dan membuat Muhammad lupa? Berarti ini berbeda dengan klaim Muslim modern bahwa tidak ada satupun ayat yang dilupakan. Ternyata Allah bisa membuat lupa loh, dan banyak ayat-ayat yang lupa dan tidak pernah bisa ditemukan kembali. Termasuk ayat mengenai hukuman rajam dan menyusui orang dewasa. Nah, itu betul. Betul. Ya, Upin. Jadi di sini kan disebutkan ya kan, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Terus permasalahannya di mana? Memang di permasalahannya adalah Muslim itu mengklaim satu, Quran itu kekal, tidak berubah. Kedua, Allah menjaga penghafal Quran. Sebentar. Sehingga tidak satupun ayat yang sehingga tidak satupun ayat yang dilupakan. Yang ketiga, Muslim mengklaim selama 14 abad ya 1400 tahun tidak satu lafaz pun di dalam Quran yang berubah sampai ke titik komanya, terjaga sempurna sesuai dengan Quran surah Al-Hijr ayat 9. Tapi kenyataannya nggak benar tuh, Pak. Kenapa sih kalau Islam agama yang benar kok harus disebarkan dengan kebohongan? Karena bagi Kristen ya Pak ya, bagi Kristen nih ya, kekristenan itu tidak dimulai dengan turunnya sebuah kitab, apalagi kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih bayi. Itu bukanlah Injil Pak, menurut Kristen. Ya, kekristenan itu dimulai dari pengalaman kebangkitan Mesias. Ini dan ketika Mesias, ya sebentar. Yang saya mau tanyakan begini, Mau tanya tapi sebentar. Dulu, gitu. Jadi kan khotbahnya saya dengerin. Sebentar. Ketika terjadi variasi perbedaan teks di dalam salinan manuskrip Alkitab, kita nggak heran, ya itu wajar, itu sebenarnya biasa, ya. Dan ketika sebentar Pak, Bapak tuh kalau saya ngomong jangan ngomong gantian, ya. Nanti saya ngomong gantian. Ketika terjadi perbedaan manuskrip yang kita temukan di dalam Quran, ada ayat yang dihapus. Saya sudah tunjukkan, saya sudah buat videonya. Ya, ada ayat yang dihapus, disisipkan. Ya, contohnya di dalam manuskrip yang ada di Tashkent, ya, manuskrip yang ada di Tashkent, manuskrip Samarkand itu disisipkan kata-kata Allah begitu banyak, Pak. Ya, hampir sekitar 20 lebih tempat disisipkan kata-kata Allah yang tadinya nggak ada. Ya, disisipkan Allah. Itu saya tunjukkan dan saya kasih fotonya. Ya, ada penyisipan, ada penghapusan, ada penggantian ayat di mana saja. Sebenarnya itu adalah wajar karena disalin oleh manusia. Menjadi nggak wajar karena hal ini ditutupi oleh Muslim. Kristen nggak pernah nutupin, Pak. Kalau Bapak baca Alkitab LAI Indonesia, ada yang dalam kurung. Artinya ayat tersebut di manuskrip, beberapa manuskrip ada, di manuskrip yang lebih tua nggak ada. Ya, jadi beberapa manuskrip ada, di beberapa manuskrip lainnya nggak ada. Nggak pernah ditutupi. Itu dikasih catatan kakinya. Ini di manuskrip ini ada, di manuskrip ini nggak ada. Tapi Muslim itu menyebarkan Islam dengan kebohongan. Mereka mengajarkan bahwa Quran ini satu-satunya kitab yang terjaga sempurna, tidak berubah sampai titik komanya. Saya kasih contoh satu ya Pak ya. Quran surah Al-Ahzab, ya, surah 33 pada zaman Muhammad. Ya, dari semua hadis-hadis mengatakan ada 200 ayat sepanjang surah Al-Baqarah. Sekarang Al-Ahzab cuma tinggal 73 ayat. 127-nya hilang kemana, dimakan siapa? Ayat yang hilang itu apa? Ayat yang hilang itu mana? Kamu belajar dulu Mirwan, kamu belajar dulu. Meripit. Nah, kan Anda yang ngomong, ada ayat yang hilang. Mirwan diam dulu, belajar sama saya. Sudah belum, Bu Sophie? Dari hadis-hadis nih Pak Ali Dosti, ya, kesaksian Aisyah, kesaksian Ubay bin Ka'ab. Mereka mengatakan surah Al-Ahzab itu tadinya sepanjang surah Al-Baqarah. Ketika mereka mengumpulkan menulis mushaf-mushaf, mereka mengatakan, kamu hitung berapa sekarang surah Al-Ahzab? Tinggal 73 ayat katanya. Tadinya pada zaman Nabi itu sepanjang surah Al-Baqarah atau 200 ayat. Itu baru satu contoh, Pak. Ya, belum yang dimakan kambing. Nah, berarti kira-kira kalau kita roughly bicara 200 ayat, ya Al-Baqarah kan 286 ayat. Kalau kita bicara roughly 200 ayat, berarti 127 ayat hilang. Karena Al-Ahzab sekarang tinggal 73 ayat. Nah, sekarang saya tanyakan, kenapa Muslim menutupi hal ini? Bahwa tidak satupun ayat yang hilang. Sedangkan dari semua hadis-hadis,
ya, dari kitab-kitab sumber Islam menyatakan 70% ayat Quran hilang, bahkan hanya diingat oleh orang-orang yang mati di dalam perang Yamama. Mengapa kalian menyebarkan Islam dengan kebohongan? Iya. Udah? Tidak, silakan jawab. Oke. Coba tampilkan lagi ayatnya yang barusan. Ayat yang kami nasah bahwa dalam kurung batalkan atau kami jadikan manusia lupa padanya, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Berarti memang dalam masa-masa Al-Quran turun, ya kan, sampai kemudian selesai, ini memang terjadi nasah dan mansuh. Ada sebagian yang dibatalkan itu sebagaimana yang Allah firmankan di sini, manusia yang hafal dibuat lupa, ya kan. Ada yang ayatnya memang ditarik terus diganti, itu memang iya. Namun kemudian setelah lengkap sampai kemudian Nabi Muhammad wafat, lah mulai dari situlah kemudian tidak ada lagi proses nasah mansuh. Nah, mungkin saya ngomong mungkin itulah yang diklaim oleh sebagian dari kami bahwa tidak ada yang berubah. Kalau masalah proses nasah mansuh, ada yang dibatalkan, ada yang ditarik oleh Allah sendiri, ada yang penghafalnya dibuat lupa, ada yang diganti. Dan nasah mansuh itu tidak semuanya kemudian diambil dari mushaf. Ada yang yang dibatalkan itu masih tercantum di sana, dan ada beberapa, semisal Allah mengharamkan khamr atau minuman keras itu kan masih ada. Yang dibatalkan masih ada di sana, yang membatalkan masih ada di sana. Tidak ditarik, juga tidak dibuat lupa yang menghafal pada waktu itu. Jadi seperti itu, Bu Sofi. Oke, saya jawab ya Pak ya. Konsep nasik wal mansuk di dalam Quran Bapak atau di dalam Islam itu ada 3 pembatalannya. Yang pertama, dia dibatalkan di dalam ayatnya, tapi aturan prakteknya masih dipraktekkan. Misalnya seperti ayat rajam dan ayat menyusui orang dewasa. Abrogations in the recitation, nggak ada lagi, ayatnya udah hilang. Tetapi prakteknya harus tetap dijalankan. Contohnya adalah ayat hukum rajam dan menyusui orang dewasa. Nggak ada lagi di dalam Quran sekarang. Yang kedua, nasyik wal mansuk yang kedua, itu ayatnya dihilangkan, prakteknya hilang. Nggak ada lagi, mereka nggak tahu. Karena hanya diketahui oleh orang-orang yang meninggal di dalam perang Yamama. Sekitar 70% ayatnya hilang. Ya, itu ada di dalam pengakuan Umar bin Khattab. Bisa tunjukkan semua catatan-catatnya ayat-ayat yang hilang menurut mereka yang nggak ada di dalam Quran. Yang ketiga, pembatalan yang ketiga adalah ayatnya ada, Pak. Ayatnya ada, seperti yang Bapak katakan tadi, tapi prakteknya dibatalkan. Jadi ini ada 3 konsep, 3 tipe nasyik wal mansuk di dalam Islam. Ya, betul itu. Kok cuma bilang terus betul? Iya betul. Terus yang dipertanyakan yang mana? Yang saya pertanyakan adalah, Bapak tahu nggak asbabul nusul dan tafsir mengapa bisa ayat ini ada? Allah membatalkan ayatnya sendiri dan membuat Muhammad lupa. Bapak tahu nggak kenapa ayat ini diturunkan? Nah, coba gimana? Coba dibuka asbabul nuzulnya Pak Bom. Sayangnya nggak bisa share screen ya kalau di streamnya. Pak Bom tahu nggak ya asbabul nuzul? Saya minta maaf Bu, saya nggak tahu kitab sebelah, nggak pernah saya belajar. Iya, harusnya pakai al-tafsir sih. Iya. Ibu pakai HP apa pakai laptop? Paham itu kitab-kitab Alkitab itu. Bu, saya maksudnya pakai iPad. Pakai iPad. Kalau di desktop mode bisa, Bu.
Laptop saya lagi mati, Pak. Ya di iPad kan maksudnya. Tadi bukan pakai iPad. Kalau model desktop bisa Besok tak beliin. Buka Kalau aja ada di Al-Tafsir iPad, kali Sofi. kalau ada yang saya ini. Ya udah kasih tahu aja ya daripada kelamaan. Nanti Pak Ali Dosi lihat ya Asbabul Nuzul oleh Wahidi, the abrogation ya, konsep nasik wal mansuk ini Bapak pelajarin. Oh, Ternyata Bapak kenapa Pak? pelajari. Karena kenapa ayat ini turun, Mbak? Ibu, Karena ternyata Muhammad itu lupa. Sophie ini kurang kerjaan. Di satu sisi, di satu hari Muhammad melarang sesuatu, kemudian di hari kemudian dia membolehkan atau sebaliknya. Sehingga membuat pertanyaan orang-orang pagan Quraisy pada waktu itu. Masa Allah plan bisa membatalkan dan kemudian membolehkan ya di lain waktu? Ya, Ya, itu adalah menurut asbabul situasi dan nuzul daripada kondisi. Iya. kok kondisi. Allah Pak Ali plan itu suka-suka dia lah. Namanya juga Tuhan, Allah, yang maha Tuhan kuasa. maha, namanya Tuhan itu bebas, Bu Sofi. Sama kan kayak pemahaman Oke, saya kasih tahu ya, Nah, saya iya kasih tahu betul. ya, Pak. Kenapa dia mempertanyakan lo? Sama kayak Saya pemahaman kasih tahu ya, Pak. Allah mau jadi firman, mau jadi manusia kan. Saya kasih tahu ya, di Tuhan dalam bebas konsep di dalam konsep Judeo Christianity Alkitab, hukum Tuhan sekali ditetapkan itu kekal dan tidak bisa diubah. Ya beda. Ya, iya saya kasih tahu, karena Tuhannya di dalam Quran sama di Alkitab beda. Beda jangan disamain lah. Pak Bumbong, lagi di private chat Pak Bumbong. Punya orang Muslim kan nggak punya anak. Pak, kita semua tahu Tuhan itu tidak beranak secara biologi seperti di dalam Quran Bapak. Allah Bapak mengatakan bagaimana mungkin dia bisa mempunyai anak kalau dia tidak mempunyai pasangan perempuan atau sahibah. Jadi konsep lam yalid walam yulad di dalam Quran Bapak itu karena Allah itu punya istri. Yesus itu roh atau itu sindiran bagi para bidat dahulu. Jadi begini, sindiran bagi para bidat. Kenapa bidat mengatakan Allah itu punya anak, sedangkan dia tidak juga menceritakan kapan kawinnya Allah, itu seperti itu. Itu kalimat-kalimat sindiran. Tapi buktinya Muhammad percaya kalau Alat Al-Uzza dan Manat adalah putri-putrinya Allah. Bukan Muhammad, itu kaum pagan Quraisy. Nggak bisa, itu masuk kok di dalam Quran Bapak. Mana nggak ada. Baca aja surat An-Najm ayat 19, surah 53 ayat 19. Nah, coba dibacakan. Baca aja surah 53 ayat 19. Masa Bu Sofi Murtadin bisa lebih paham daripada saya? Murtadin, kapan pernah saya murtad? Ya, katanya kesaksiannya begitu kemarin cerita di Putih. Hah? Ngawur, nggak pernah aku murtad. Saya nggak pernah masuk Islam. Oh ya bagus lah. Sekarang Pak Ali Dosti jawab aja. Surah An-Najm ayat 19 sampai 20 merefer kepada ketiga putri-putri yang mereka sebut adalah degaranik atau burung-burung bangau. Alat Al-Uzza wa Manat. Siapa sih Pak Alat Al-Uzza wa Manat ini? Surat apa ayat berapa? Surah 53 ayat 19 20. IS 53 ayat berapa? 53 ayat 19 20 Pak, The Satanic Verses. Oh, 19 dan 20. Ya. Oke. Coba kita. Bapak tahu nggak antara ayat 20 dan 21 itu ada ayat yang dihapus? Antara berapa?
Antara ayat 20 dan 21. Coba menurut pemahaman Bu Sophie gimana ini? Nggak usah tafsir, langsung ke teksnya dulu aja. Baru kalau secara tekstual tidak ketemu, kita lari ke tafsir. Sepakat, oke. Yo. Bukan pemahaman saya. Maka Bapak pernah dengar nggak patut ayat-ayat yang dilemparkan oleh setan? ini juga belum dibahas, belum kita diskusikan, sudah tanya lagi. Bukan tanya. Ayat antara ayat 20 dan 21 Ujian apa itu lagi adalah yang akan kau berikan kepadaku? ujian apa lagi? Ujian matematika. Ya, biar mikir. Coba. Enggak, berkaitan dengan konsep. Bukan berkaitan dengan ya Allah. Ya, coba Bapak baca deh. Coba Bapak baca surah An-Najm ayat 19 sampai 20 coba dibaca apa itu. Ya, maka apakah patut kamu wahai orang-orang musyrik menganggap Allata dan Uzza dan Mana yang ketiga terakhir lagi hina sebagai anak perempuan Allah? Kan seperti itu. Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Nah, terus yang janggal di mananya? Coba. Bapak pernah dengar nggak ayat yang dilemparkan setan? Namanya setan putih atau Al-Adiyat. Antara Quran surah ayat 20 dan 21. Belum pernah. Jadi Pak, ya, pada waktu Muhammad melafalkan surah An-Najm di hadapan para pagan Quraisy pada waktu itu, ya. Ketika dia melafalkan itu ada ayat yang hilang di situ yang nggak ada di Quran Bapak sekarang. Ya, setelah ayat ke-20 itu dikatakan. Itu punya apa enggak? Loh, ini terbukti ada, Pak, di tafsir Ibn Katsir, di Sirah Nabawiyah. Di semua. Bapak punya nggak sih sebenarnya buku-buku misalnya Sirah Nabawiyah, Asbabul Nuzul, Tafsir Al-Jalalain, Tafsir Ibn Katsir, karena ini tertulis di situ semua loh, Pak. Punya. Punya Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qurtubi ada ini. Ya, di dalam Sahih Al-Bukhari. Di dalam Sahih Al-Bukhari dikatakan pada waktu Nabi Bapak melafalkan ayat surah An-Najm ini, kemudian seluruh pagan Quraisy itu sujud bersama Nabi Bapak. Pagan Quraisy, kaum muslimin, Nabi Bapak, jin dan manusia sujud pada waktu itu ketika Nabi Bapak melafalkan surah An-Najm. Kemudian antara ayat 20 sampai 21 itu ada ayat yang sekarang ini tidak ada di dalam Quran Bapak. Ya, dikatakan setelah alat wal manat alat al-uzza wa manat dikatakan they are beautiful birds. Mereka adalah burung-burung bangau yang indah yang mempunyai the high rank atau level atau pangkat yang tinggi dan syafaat mereka sangat diharapkan. Sehingga pagan Quraisy pada waktu Muhammad mengatakan ini mereka sangat senang. Dikatakan Muhammad selama ini nggak pernah loh memuji-muji Allah kita sampai saat ini, dan ketika Muhammad melafalkan ini mereka sangat senang sehingga mereka sujud bersama-sama menyembah. Bapak pernah dengar cerita ini mengenai Ghashid Al-Gharanik? Insiden mengenai the satanic verses ini namanya Ghashid Al-Gharanik, kisah mengenai burung-burung bangau. Bapak pernah dengar? Belum pernah. Itu legenda apa itu? Aduh. Piye iki? Aku tak ngombe baikon meneh. Ayo. Jadi begini, ini ayat 19 dan 20. Menurut keyakinan para pagan, ya kan? Maksudnya Lata, Uzza dan Manat ini ya adalah dahulunya, kalau mereka kan jelas menyembah patung. Ya, cuman mereka yakini dahulunya ini adalah sosok-sosok para suci yang dipercayai adalah anak-anak perempuan Tuhan, anak-anak perempuan Allah gitu loh menurut para pagan. Lah, sementara
orang-orang Quraisy, para pagan, ini justru pada saat itu tidak suka jika punya anak perempuan itu banyak. Dan itu ada sahabat yang sampai mengubur hidup anak perempuannya. Mesti dulu orang Quraisy kalau punya anak perempuan itu dianggap tercela, orang tuh jago, berarti kan kayak gitu. Nah, ini adalah sindiran bagi mereka. Kamu saja merasa malu jika punya anak perempuan. Kenapa justru malah dianggapkan kepada Tuhan, Tuhan itu punya anak perempuan? Itu seperti itu menurut pemahaman kami. Bukan anak perempuannya yang saya tanyakan, Pak. Nabi Bapak meriset atau melafalkan ayat-ayat yang disisipkan oleh setan. Itu yang saya tanya. Ya, Bu Sofi, sebentar ya, sama Pak Dosti kita stop dulu ya. Udah 2 jam ini, nggak ada titik ketemunya. Kita sambut dulu teman-teman yang lain dulu. Selamat malam, Pak Lidara. Pak Lidara. Pak King David. Shalom. Ya, kita sampai jam 12 waktu Jakarta ya. Siap. Mantap. Saya kurang fit ini. Ya. Kita 45 menit lagi ya. Ya, luar biasa. Pak Mordecai. Salam sama Pak Leon. Halo Pak Leon. Pak Leon, Ya, shalom Pak Ali. Pak Ali Dosti. Salam sehat terus ya. Alhamdulillah. Shalom juga. Ya. Shalom juga. Ya. Sehat selalu Pak Leon biar bisa tetap nolong orang-orang sakit. Ya, amin, amin Pak Ali. Pak Haji mantan siapa ya? Halo Mbak. Saya Kristen tapi sudah sunat, Pak. Mantan haji berarti mantan haji. Salam semuanya. Saya tergelitik masuk ke sini karena saya mendengar suara lantang dari pemilik channel Al Hayat Indonesia. Bu yang sabar, sing sabar. Long time no see, Haji Mantan. How are you? I'm fine. How are you? Are you Christian now? Have you been baptized? Sidgo? Yeah, I'm listening you. I'm asking you, have you been baptized right now that you are a Christian? Yes, I'm Christian. Harus dibaptis, kalau enggak dibaptis digital sama Pak Bom Bom. Udah, nanya itu udah tenang aja. Baptis online. Sekarang kan sudah modern. Enggak. Baptis online. Enggak, tadi aku dengar mau minum bagel segala toh. Iya, habis sih Pak Ali Dosti ini, aduh, kita bikin pusing sama. Enggak sabaran. Mbok yang sabar jeng kelipan. Pengen ngajak orang-orang supaya masuk Kristen, caranya begitu. Siapa yang tertarik? Udah ngomong nggak pakai aku emang Pak Ali Dosti, saya itu ya, Pak Ali Dosti, saya itu ngomong bentar, saya itu ngomong cepet, kerja cepet, cari duit cepet, makan cepet, jalan juga cepet. Jadi kalau saya jalan pada ketinggalan. Neng nek awakmu ora sabaran ngono arep ngombe bacon segala nek sing kelangan sopo jalan. Ojo cepet mati mo. Sing Ali Tosti super slow. Iki super slow ya. Aku soalnya rasa baran tenan no. Nek ada orang melakukannya lambat mesti tak tinggal aku. Aku udah sampai mana gitu dia masih foto-foto di belakang. Kemarin di sini di channelnya Bu Uti katanya saya Islam garis lucu. Aku masa ada. Ya, emang kamu memang Islam garis lucu bersama dengan Madia. Tapi kamu belum bisa mengalahkan kelucuannya Madia loh. Ya biar punya ciri khas sendiri-sendiri itu. Masa saya harus nyontek orang lain? Itu tidak boleh. Bukan, kalau Madia itu ya dia bisa jawab semuanya, dia bisa jawab. Maha tahu si Madia, maha tahu. Tapi ujungnya salah semua, Bu. Jawabannya ngawur. Kalau saya kan fair, saya gentle. Ketika saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Itu seperti itu. Orang Islam, sebentar, umat Islam ini diajari gentle. Betapa nanti kalau jawabannya nggak masuk akal, Madia ngomongnya begini.
Ya itulah indahnya Islam. Iya Pak, istimewanya. Kalau nggak kekeran. Begini Pak Ali, Ibu Sofi itu kaget baru ketemu lawan dialog yang apa ya, yang tenangnya tuh kayak Pak Ali, benar-benar tenang. Pak Ali ini nggak ada emosinya, ini kayak ya Iya, kayak nggak ada saya emosi. nggak pernah bisa, kayaknya nggak pernah marah tiap hari Pak Ali ini. Begitu kalau Makanya pembaca pagi perilaku. hari selalu Kembarnya Pak Leo nih. cinta istri ini lebih ini Bang. Wah, hebat ya. Kalau Pak Ali tuh Keluarga. begini. Pak Ali begini Pak Leon, mana ayat mana Iya. yang mau ditanya? Katanya kan, habis kita tampilkan ayat, Iya. dia bilang nggak ada masalah. Masalahnya apa? Nggak ada masalah kok. Memang umat Islam nggak mempermasalahkan itu, yang mempermasalahkan Bu Sofi. Masalah. Ya, Kan dia itu nantang lagi, kelebihan. Bu Sofi mau tanya apa? Mau tanya apa? Saya jawab. Gitu katanya. Habis dia jawab, bilang, saya nggak tahu nih, hanya Allah yang tahu katanya. Tidak tahu, kan itu Jawa. Daripada saya. Ini malam ini Pak Mordekai tidak ada suara loh, Pak Mordekai. Mordekai lagi inilah. Lagi ulang tahun kali ini. Di kafe mana tadi? Apalagi terpancar. Terpancar. Pak Leon, kata Pak Iya. Pak Leon, kata Pak Ali Dosti, Dokter Leon, Iya. kata Pak Ali Bu Dosti, Sofi. sperma keluar dari tulang belakang sama tulang dada wanita nggak masalah katanya. Iya. Kalau Pak Ali Dosti begitu, jadi memang mungkin ya imannya yang kuat. Jadi beberapa statement juga tidak akan menggoyahkan iman dia menurut dia. Jadi sulit memang. Pak Ali, shalom. Oh, shalom. Shalom. Pak Lidara, Masya Allah. Pak Ali, Masya Allah. Udah Pak Ali, belum, Pak Lidara? Ya, aduh, baru habis kopi nih. Pak Ali, mau tanya, kita diskusi ya Pak Ali. Oh ya. Okay. Nah, oke. Kalau Quran itu kan merupakan kalamullah ya, Pak Ali ya. Betul. Itu diciptakan atau tidak diciptakannya, Pak? Tidak diciptakan ya. Iya. Berkedudukannya sebagai makhluk atau bukan, Pak? Bukan. Oh, bukan berkedudukan sebagai makhluk ya. Berarti kalau tidak diciptakan, kalam itu kekal dong, Pak ya? Kekal dalam artian bagaimana? Iya kekal, ya berarti kan kekal kalamullah. Kalau tidak diciptakan berarti kalamullah itu kan kalamnya Allah, kalimatullah, betul ya Pak Ali ya? Iya. Betul kan ya? Kekal dalam artian yang bagaimana lah, itu tadi kenyataannya di Al-Quran juga ada yang ditarik, ada yang dibikin lupa, itu kan berarti kan hilang. Ya hilang tapi kan digantikan. Iya. Kalau yang namanya nasakh dan mansukh kan digantikan. Oke, kalau gitu kita kembali ke nasakh dan mansukhnya dulu ya. Oke. Ya urut Pak Lidara. Oke, kalau nasakh dan mansukh itu kan artinya yang dihapuskan. Kalau nasakh itu kan secara ya, harafiah menghilangkan atau menghapuskan, benar kan Pak? Iya, nasah menghapus, mansuh yang berhapus, intinya seperti itu. Iya. Secara harafiahnya. Kalau nasah yang menghapuskan, mansuh yang dihapuskan atau pengganti, kan begitu. Mansuh kan pengganti kan, berarti kan begitu kan? Oke, jadi di sini yang saya perhatikan surah Al-Baqarah itu saja sudah ada 26 ayat yang dinasakh dan mansuh kan. Iya. Ya kan? Oke. Satu yang dinasahkan mansuh itu Al-Baqarah 62.
ya, dinasakh dan mansukhkan. Jadi 26 ayat ya. Satu Iya. dimansukhkan itu yang 62, kemudian ayat penggantinya dinasihkan itu Ali Imran 85. Nah, sudah dimansuh dari yang dihapus dari Al-Baqarah 62 diganti ke Ali Imran 85. Bunyinya kan di Al-Baqarah 62 sesungguhnya orang mukmin, orang-orang Yahudi, ya kan? Terus seterusnya. Nah, kemudian diganti dengan barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Jadi kan ini benar-benar berubah ya, Pak. Iya, berubah. Iya, surahnya berubah, kata-katanya juga berubah. Berarti kalam itu atau firman kalimatullah itu kan nggak kekal ya, Pak ya, berarti bisa dirubah-rubah ya. Iya, terserah Allah sendiri. Itu yang ditributkan para cendekiawan, Pak Lidara. Mereka mengatakan kalau Quran ini kekal, kenapa ada ayat yang dibatalkan dan dihapus dan dibuat lupa? Nah, itu dia. Itu saya mau sampai ke situ, Bu. Oh, mau sampai ke situ. Oke, jadi berarti nanti saya jawab. Oke. Ya, dijawab ya. Berarti Al-Qur'an itu tidak diciptakan tetapi tidak kekal juga ya, Pak ya. Iya. Maksudnya kekal Berarti di sini tidak. terserah Allah. Semisal seperti ini. Semisal ya menurut pemahaman saya ya itu maksudnya Allah berhak menarik ayat dan membuat lupa gitu aja. Masalah itu kekal akan selamanya atau apa, saya tidak membahas sampai ke situ. Oke. Ya berarti berarti tidak kekal, tidak diciptakan, juga bukan makhluk ya. Bukan makhluk, tidak diciptakan. Nah, ini tidak diciptakan, bukan makhluk. Berarti yang tidak diciptakan itu apa tuh, Pak Ali? Secara spesifiknya. Secara spesifiknya, yo, kalamullah itu kalau di pemahaman kita bukan bukan bagian daripada diri Allah itu sendiri, itu bukan yang pasti seperti itu. Tapi dia tidak diciptakan. Allah diciptakan atau tidak diciptakan nih? Allah tidak diciptakan, kan dia pencipta. Masa pencipta menciptakan? Berarti ada Tuhan di atasnya lagi. Iya, benar. Berarti kalamullah tidak diciptakan. Iya, diucapkan. Kan? Iya, tidak diciptakan. Tidak diciptakan. Ya, dalam arti tidak diciptakan di sini kalamullah bukan makhluk. Bukan makhluk, tidak diciptakan. Nah, ini nih jadi masalah. Kalau makhluk kan diciptakan, benar nggak, Pak? Iya. Nah, kalamullah ini bukan makhluk, tapi tidak diciptakan. Berarti apa kalamullah ini? Nggak tahu itu saya. Waduh, celaka ini. Jadi kalamullah itu bukan makhluk, tidak diciptakan, tapi bukan Allah juga. Berarti ada dua yang tidak diciptakan di sini ya, Pak ya. Benar nggak, Pak Ali? Iya. Yaitu Allah sendiri dan kalamullah, kalamnya sendiri tidak diciptakan. Berarti ada dua yang tidak diciptakan. Berarti ada dua yang batin, dan yang zahir ada dua ya, berarti. Loh, ya kan benar dong, Pak. Ya, anggap aja begitu. Nah, kalau dianggap begitu, berarti Allah kekal kan, Pak ya? Yang tidak diciptakan kekal nggak? Ya kekal. Kita di surga yang kan tidak nanti kekal. Iya, yang Di surga tidak diciptakan. orang-orang kan kekal. Padahal itu ciptaan. Iya. Surga diciptakan, manusia diciptakan, mereka diciptakan. Setelah masuk surga, secara pemahaman umat Islam juga nanti kekal kan di surga. Iya, seperti itu. Berarti yang tidak diciptakan kekal dong ya, Pak ya? Ya bisa kekal. Ya, bisa kekal. Berarti kalamnya
Kalamullah itu kan tidak diciptakan, bukan makhluk, berarti kekal dia. Allah kekal, kalamullah kekal. Kekal. Kalamullah kekal, Allah kekal. Kekal. Surga saja yang diciptakan kekal, apalagi kalamullah yang bukan ciptaan. Secara Berarti keyakinan ada. umat Muslim kan Al-Quran itu kan qadim. Kalamullah itu Nah, qadim. Jadi dia berarti dahulu. kalamullah ini apa ini, Pak? Allah sendiri atau siapa ini? Bukan. Bukan makhluk, tidak diciptakan, kekal. Bukan makhluk, tidak diciptakan, kekal. Allah bukan makhluk, tidak diciptakan dan kekal. Kalamullah bukan makhluk, tidak diciptakan dan kekal. Iya. Jadi ada dua ya. Pusing juga saya nih. Saya mau minum baygon dulu. Terus masalah nasa Jangan, manso, jangan. Jadi berarti Bravo Ali, enggak. udah 2 orang itu yang mau minum baygon. Bravo Ali. kembali dulu ke sebelum ke nasakh mansukhnya. Nasakh mansukh banyak saya ya. Yang saya pertanyakan, kalamullah kekal, tidak diciptakan, bukan makhluk. Allah kekal, tidak diciptakan, bukan makhluk. Berarti kalamullah ini sama dengan Allah kan berarti? Kalau begitu, bukan? Oh, bedanya. Nah, bedanya di mana? Bedanya di mana? Nah, ini yang saya mau tanya. Kan firman-firman. Kalamullah kan firman Allah, perkataan Allah. Iya, kekal kan dia. Kekal. Dalam hal kekekalannya ya kekal. Kekal. Berarti kalau yang kekal sama-sama kekal itu sama-sama kekal berarti dia ada dua yang kekal kan, nggak harusnya di dunia ini sang pencipta saja yang kekal, tidak ada yang lain yang kekal sama dengan sang pencipta. Kalau ada yang kekal sama dengan sang pencipta berarti ada dua yang kekal, berarti artinya menurut saya, kalau pandangan saya, berarti ada dua pencipta, sama-sama kekal, sama-sama bukan ciptaan, sama-sama bukan makhluk. Gimana tuh Pak Ali? Aduh, mumet saya Pak Ali. Aduh. Iya, kalau mumet berarti nggak usah dipikir Pak Lidara. Oh iya deh, kalau gitu ya. Pak Ali, kalam Allah itu di dalam apa di luar Allah? Tapi nggak begitu. Tanya yang lain aja Bu Sofi. Jawabannya Pak Ali, jawabannya Pak Ali untuk Pak Lidara dari Bu Sofiato gampang aja. Kalau fungsinya nggak usah dipikirkan. Ya, itu jawaban yang paling benar Pak Ali, itu mantap tuh. Saya salut sama Pak Ali. Iya, saya salut sama Pak Ali. Pak Ali ini jujur, kalau dia nggak tahu, dia nggak bisa jawab, ya udah. Berarti daripada muter-muter nanti malahan sampai keceplosan ngucap yang bohong kan. Betul. Jadi berarti sementara ini ilmu bohong. Iya, betul. Berarti saat ini ada dua yang kekal, ada dua yang tidak diciptakan, ada dua yang bukan makhluk. Ya udah, kita nggak usah pikirin kan gitu Bali. Ya wes, oke, lanjut. Emang begitu Pak Rai, tapi bukan begitu. Oke, lanjut. Pak Ali, Pak Ali ini tenaga pengajar ya? Alhamdulillah. Iya, gimana Pak Leon? Oh ya betul, berarti soalnya tipikal kayak Pak Ali ini udah tenaga pengajar yang biasa mendidik anak-anak. Oh gitu. Ustaz tapi nggak ada sertifikatnya dari MUI. Oke, jadi begini Pak Ali, boleh lanjut sedikit ya Pak Ali. Berarti sementara saya tanggapi Pak Leon. Ya kalau jadi pengajar nggak bisa mencontohkan kesabaran sama yang diajarin gimana? Nah, itu dia, makanya saya prediksi begitu. Teman-teman tahu nggak? Selama saya nonton di YouTube tentang Kristen ya, saya paling lucu tuh nonton ini. Saudara kita ini yang baru, Pak Ibnu Kalam. Coba saudara lihat, dia punya judul videonya tuh lucu loh. Tuhan Yesus Kristus mati di salib supaya kamu tidak mencret. Coba lihat di YouTube.
Pak Ibnu Kalam punya judul lucu sekali. Tuhan Yesus Kristus mati di salib supaya kamu tidak mencret. Aduh, Pak Ibnu Kalam ini aneh-aneh aja. Parah ya. Boleh nyambung dikit ya Pak Ali? Saya Ya, masih. sebenarnya saya ngingetin buat teman-teman sesama muslim itu nggak boleh. Itu di Al-Qur'an itu jelas itu larangannya. Nggak boleh mencela sesembahan orang lain, agama lain yang selain Allah. Kenapa? Nanti mereka akan balik menghina Allah, mencela Allah tanpa ilmu. Nggak boleh. Kapan saya menghina Yesus? Saya kadang ya prihatin sama teman-teman itu mesti kayak, Yesus, betul. apa Tuhan Yesus bangkai Tuhan kamu bangkai apa mati di tiang jemuran. Duh, Masya Allah, ya nggak boleh kayak gitu sebenarnya. Nggak boleh. Iya, betul. Betul. Dengerin toh para netizen. Pak Bom, netizen ini nakal loh Pak. Katanya Ibu Sofia tuh cocok sama Pak Ali Dosti. Ada setrum yang mengalir tipis. Mungkin Bang ajar. Iya, nggak apa-apa lah. Dalam khayalan kan boleh Bu Sofia. Baik Bu, daripada Pak siapa? Ibnu Kalam nanti bilang Pak Ali Dosti mencret lagi. Oke Pak Ali, tambah lagi sedikit. Saya jenderal orang. Oke. Saya Satu. Hak, katakan hak, kalau batil katakan batil. Enggak peduli itu enggak cocok buat teman-teman saya. Kalau itu memang benar dari Al-Qur'an, saya sampaikan enggak boleh ya enggak boleh kayak gitu. Nah itu nggak bisa masuk Sofiatul ini, waduh, di agama saya memang boleh poligami, tapi saya itu waduh satu aja di rumah udah rame. Nggak habis ya, nggak habis. Alah, Bapak di sini nggak poligami, di surga Bapak dapat 72. Ya, alhamdulillah. Oke, Pak Ali, boleh saya tanya lagi satu Pak, masih nyangkut nih. Gimana, Berarti tadi ada yang kekal ya, kalamullah itu kekal, tidak diciptakan dan bukan makhluk ya. Enggak masalah. Ini berhubungan sama Isa. Berarti Isa itu kan kalimatullah juga. Berarti Isa itu kekal, bukan ciptaan dan bukan makhluk ya Pak ya berarti. Ya, menurut kami Isa itu ciptaan, makhluk dan kekal. Masalahnya, masalahnya jadi beda dalam perspektif memahami firman itu aja antara Kristen dan Islam tuh nggak bisa itu dipertemukan, itu betul nggak bisa itu Pak Lidara. Iya, enggak. Bagi kami Saya nggak bicara Kristen. Cuma yang nyangkutnya. Tapi katanya diciptakan Isa. Tapi dari kalamullah. Yang dari bukan diciptakan. Fayakun itu. Oh, berarti Maksudnya ada dua Allah ya. Maksudnya berarti ada dua ya. Akan menciptakan sesuatu kan tinggal kun fayakun. Lah kun fayakun ini sebenarnya apa istilahnya memudahkan untuk apa supaya orang yang disampaikan itu paham sebenarnya tanpa Allah mengucapkan kalimat kun fayakun pun ya tinggal terserah Tuhan kan mau menciptakan apa gitu. Ya, jadi berarti kun fayakun itu kalamullah atau kalimatullah atau apa Pak? Kun fayakun. Firman kun jadilah. Firman. Oh, firman. Jadi lafaz kunnya itu ya firman. Perkataan Allah. Kekal ya? Enggak kekal ya. Kun fayakun enggak kekal berarti ya. Enggak kekal ya Pak ya berarti ya kun fayakun itu. Ya wis ganti tambah bu ya. Oh, ganti topik. Oh ya deh ya wes ganti topik. Ya wes. Yang menyangkut masalah kedokteran itu memang ada Leon ya. Oke. Nah, kalau kedokteran kembali lagi nanti itu air mani yang keluar dari itu Pak. Terpancar dari tulang sulbi dong. Aduh. Oke deh. Urusin air mani, aduh. Oke. Pak Ali, nah ini Pak Ali kalau di dalam Al-Qur'an kan disebutkan bahwa kalau ada pertentangan berarti jadi di surah An-Nisa ya, QS 4 ayat 82. Tahu nggak Pak Ali?
isinya apa? An-Nisa 4 ayat 8 An-Nisa ayat 82. Saya bacakan ya Pak ya. Surah An-Nisa ya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Berarti kalau ada pertentangan di dalamnya, berarti bukan dari Allah ya Pak ya, berarti ya. Menurut klaim Al-Quran seperti itu. Menurut klaim Allah di dalam Al-Quran, kalau ada kitab yang di dalamnya banyak pertentangan, maka itu bukan dari Allah. Itu seperti itu. Ya. Jadi kalau Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada pertentangan, berarti Al-Quran bukan dari Allah ya, berarti ya Pak ya. Ya, kalau sampai ada Benar pertentangan, iya. Oke. Iya. Kalau begitu, sampai ada pertentangan. kalau ada pertentangannya. Nah, kira-kira begini, kira-kira ini pertentangan nggak Pak? Kalau menurut Pak Ali, ini pertentangan apa bukan? Contoh satu dulu, bahwa di surah Al-A'raf 157 dikatakan di sini orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang umi dalam kurung tidak bisa baca tulis. Al-A'raf 157. Aduh itu kemarin udah dibahas Pak Ali Dara. Belum Pak. Ini baru. Oke, Masalah udah yang Nabi buta oke. huruf itu kan. Oke, ya yang lain. Masalah Oke. Nabi buta huruf kan. Iya, yang lain aja deh. Oke. Kalau QS 70 QS 70 ayat 4. Sebentar. Boleh tanya nggak nih Pak Lidara? Pak Lidara ini kalau fasih bahasa Jawa orang mana toh? Aku besar Surabaya kayak. Bisa bahasa Jawa. Lahiran yang Surabaya. Oke, Pak Ali yang tadi oke lah, kita nggak usah ini. QS 70 ayat 4. Di sini kan ditulis Al-Ma'arij ya. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Berarti kadar harinya Allah 50.000 tahun satu hari ya, bener nggak Pak? Sehari. Ya kadarnya dalam sehari itu 50.000 tahun. Ya di QS 70 ayat 4 kan Pak. Nah di QS 22 ayat 47 berkata begini, dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan. Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, di sini ada pertentangan jelas. Yang satu 50.000 tahun sehari, yang satu 1000 tahun. Nah, bagaimana nih menurut Pak Ali? Silakan Pak Ali. Suka-suka Allah. Coba barusan apa sih itu? Maksudnya pertentangannya di mana menurut Pak Lidara? Kalau menurut saya ya, ini kan tadi di QS 70 ayat 4 dikatakan sehari kadarnya 50.000 tahun. Di QS 2247 sehari kadarnya 1000 tahun. Nah ini beda atau sama Pak? Gimana, bertentangan atau enggak nih menurut Pak Ali? Itu mungkin secara apa ya, gimana ya? Saya kok bingung nerangake. Tapi bingung pegangan Pak Ali, pegangan. Aja bingung. Kalau ada baterai makan baterai lah. Piye. Bener nggak? Apa saya salah? Apa saya yang salah? Di videonya
di videonya siapa itu Buya Sagur itu pernah dibahas tuntas. Gimana? Nah, Mas, Terus apa semisal saya bagi seumpama seperti ini tidak bisa dibuktikan secara sains. Itu gampang saja cara meyakini Al-Quran. Sebab dari awal itu sudah dulu alif lam mim kali kita belajar babi dan mengatakan bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi dan untuk orang-orang mukmin yang meyakini yang meyakini alam gaib itu kan seperti udah. Jadi ketika ada sesuatu yang itu tidak bisa dibuktikan secara sains, ya berarti itu gaib. Oh, itu gaib. Tapi kan di sini Al-Quran sendiri yang mengatakan ada rujukan bahwa kita harus percaya. Oh gitu. Tapi kan Al-Quran di QS 482 ini yang mengatakan, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Nah, tadi saya bacakan QS 70 ayat 4 bertentangan dengan QS 22 ayat 47. Ini pertentangan atau bukan nih? Ini dulu nih yang kita ini dulu nih. Kalau ini bukan pertentangan berarti benar. Tapi kalau ini pertentangan berarti kan jadi tidak benar, Pak Ali. Bukan. Gimana, Pak Ali? Iya, pertentangan. Tidak ada pertentangan. Oh, tidak ada pertentangannya. Oke. Tidak. Ya maksudnya secara ini bisa diterangkan. Ini udah banyak dibahas di YouTube gitu. Tidak bertentangan. 15 menit lagi. Oh, 15 menit lagi. Waduh, udah diuber waktu saya nih. Aduh, satu lagi nih, Pak. Aduh, saya mesti nguber waktu nih. Nggak udah dibunyiin 15 menit lagi nih. Aduh, mana nih ya? Aduh, saya masukin dulu ya. Aduh. Ini mana nih? 15 menit lagi. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Waduh, ini sebentar, Pak. Nah, ini. Oke deh. Kemarin itu Pak Bambang pamer nih. kue ya, aduh jangan pamer roti kemarin ya Pak Bambang ya. Saya masuk full terus terus. Pamer doang, nggak pernah bagi-bagi dia mah Pak Dosti. Nah, Pak Ali, ini saya karena waktunya 15 menit lagi, jangan buang-buang waktu sebentar, Pak. Ini sebentar habis di tag. Nah, QS 2 ayat 54, Pak Al-Baqarah. Ini di sini dikatakan, maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Jadi di sini intinya QS 254 ini disuruh bunuh diri. Sedangkan di QS 429, QS 4 ayat 29 Anisa, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Di QS 254 mungkin saking keselnya Allah disuruh bunuh diri. Bunuhlah dirimu. Tapi di QS 429 janganlah kamu membunuh dirimu. Nah, yang satu suruh bunuh diri, yang satu jangan membunuh diri. Nah, bagaimana nih, Pak? Iya. Coba saya baca yang 54 ini ya. Ya, 254. Ya. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sesembahanmu. Maka bertaubatlah pada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Bunuhlah dirimu. Itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah menerima tobat. Sesungguhnya dialah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang." Nah, beratnya juga betul begitu ya. Bunuhlah dirimu. Berarti di sini Allah menyarankan Musa untuk bunuh diri kan, benar ya? Benar nggak, Pak? Kesalahannya ini di sebentar. Ya. Ini ada kaumnya. Jadi ketika
Nabi Musa pulang kepada kaumnya, ternyata kaumnya itu pada jadi pagan, kok pagan? Ya intinya gitulah, jadi musyrik lah. Ya, Jadi nyembah menyembah sapi anak musyrik sapi. ya, anak sapi. Jadi nyembah sapi. Terus dulu syariatnya ya mungkin tentunya apa yang disampaikan oleh Nabi Musa itu kan dari Allah kan. Ya. Intinya di sini Pak Ali, di sini Bunuh kan dikatakan diri. bunuhlah dirimu, bener nggak tadi Pak Ali baca? Ya, bunuhlah dirimu. Iya. Berarti kan Iya. ada perkataan atau saran bunuhlah dirimu. Nah, Ini sedangkan kan di ini kan untuk kaumnya Nabi Musa. Sementara Iya, sekarang iya. kan Iya, nggak apa-apa. Pokoknya kaumnya Nabi ini Musa siapapun, tapi di sini ada berbunyi bunuhlah dirimu, bener nggak Pak? Iya, betul. Oke. Nah, QS 4 ayat 29 di sini dilarang untuk membunuh diri. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Membunuh diri, Coba membunuh orang yang tidak bersalah juga. Ya. Iya. Nah, ya ini bukan pertentangan. jadi yang bukan pertentangan ya. Tidak, ini bukan pertentangan. Bukan. Jadi ini ibaratnya bukan perintah untuk anak kecil dan perintah untuk anak dewasa. Ya tentunya. Ibaratnya gitu. masa Jadi kaumnya Nabi Musa itu masa zaman dahulu, sementara masa sekarang adalah kaum yang sudah dewasa. Tentunya perintahnya sudah perintahnya juga sudah beda. Beda ya. Berarti beda-beda ya zaman. Oh ya beda. Jadi zaman Musa beda, zaman ini beda ya. Oke. Iya. Di dalam Kristen Pak sendiri Bom, tentunya beda. Ya. Oke. Pak Bom masih ada waktu nggak Pak Bom? Waduh, tinggal 10 menit ini. Tinggal 10 menit. Oh, tak uber lagi deh. Oke. Jadi di sini saya menanggapi ini. Makanya sebagian kabar gembira bagi umat Muslim itu senang banget punya Nabi Muhammad. Kalau tobat tinggal astagfirullah, nggak perlu mengulangi perbuatan buruknya daripada jadi umatnya Nabi Musa suruh bunuh diri. Ayo apes. Iya, ini apes waktunya mepet. Ayo. Musa suruh bunuh diri. Gimana? Pak Bom, ya, gimana Pak Bom? Saya boleh tanya, belum pernah saya tanya. Oh, ya monggo. Gimana? Ali Dosti punya jaminan nggak selamat? Jaminan selamat gimana? Masuk surga. Oh, jadi baginda Rasul Nabi Muhammad berkata semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Dia seperti itu. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Nabi Muhammad berkata aku tidak bisa masuk surga. Gimana? Hanya kemurahan Tuhan. Iya memang. Ada pernah saya baca ayat Al-Quran. Nabi Muhammad tidak tahu apa yang dilakukan untuk dia. Tuhan lakukan untuk dia. Iya. Nabi aja berkata, aku nggak tahu. Baru Bapak tahu gimana? Kok beda? Ya nggak beda. Iya toh Pak, sama Pak Lidara. Benar nggak Pak Lidara? Kenapa? Ada nggak ayat Al-Quran yang bilang Nabi Muhammad berkata bahwa saya nggak tahu apa yang Tuhan berikan sama saya? Apa saya masuk surga atau tidak? Nabi Muhammad tidak tahu. Itu bukan di Quran, di hadis Pak. Al-Quran Pak. Hadis. Yang pasti kalau di Islam itu tidak ada jaminan. Oh di Quran Pak, ada di Quran. Tidak ada jaminan sebagaimana jaminan ada ya? Yang sama persis seperti umat Kristen. Kayaknya makanya saya mau tanya Pak Dosti. Iya. Gitu. Kalau Pak Dosti ayatnya berapa Pak Dosti? Aduh. Katanya Bapak hafal, kok nggak hafal? Mana sih Pak? Kan hafal Arabnya, kalau terjemahannya ya harus buka terjemah toh Pak Bom. Pernah saya baca di mana? Arabnya aja dulu nanti diterjemahkan. Yang apa? Nabi Muhammad. Saya hafal itu. Saya tahu apa yang dilakukan. Yang istilahnya belum tentu masuk surga. Ini penggugat juga tahu kok, penggugat juga nggak tahu gimana sih penggugat ini. Penggugat tidur ya penggugat. Nah, si Pak. Itu yang Nabi Muhammad nggak tahu tuh apa yang Tuhan berikan masuk surga atau tidak itu. Al-Quran berapa? 6 atau 9? Coba di QS berapa itu? Saya lupa. Yang saya tahu sih hadis itu. Al-Quran. Ya, juga sih. Surah 46 ayat 9. Sebentar.
Oh, surah 46 ayat 9-nya dibuka. Iya. Nah, kok saya nggak tahu apa-apa kok bisa tahu? Ya berarti ada roh hikmat tuh, Pak. Siapa ngasih Ada tahu, roh Pak? hikmat, Pak. Yang ngasih tahu siapa, Pak? Nggak tahu, siapa tiba-tiba saya ingat aja. Oh, Udah iya dapat gitu hidayah, ya. udah dapat hidayah dia. Dapat hidayah, Pak Bom Bom. Pak, tolong jelaskan. Bapak nggak punya jaminan. Nggak usah dapat 9 jaminan. hidayah. Lah, Nih. berat jadi muslim itu berat. Ayo Pak, baca Pak. Biar saya aja. Coba gimana? Coba Bapak baca. Ini yang saya mau tanya. Katakan ya ayat 9 ini. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara para Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Berarti kan nggak tahu apa-apa, Pak. Belum tahu. Kalau masuk surga belum ada jaminan. Itu kan, Pak? Iya memang. Iya. Iya, kenapa Bapak tadi bilang iya? Gimana? Belum ada jaminan, kan? Iya enggak? Ali, iya. Saya dapat ini dari saudara saya. Makanya saya tanya. Kan belum ada jaminan. Masih Bapak dengan Nabi kan belum tahu jaminan masuk surga. Kan masih nggak tahu. Betul nggak? Betul nggak? Iya kan? Betul nggak, Pak? Hah? Iya betul. Belum tahu toh? Iya betul. Itu aja. Kalau Bapak tanya saya, ada ayatnya banyak, saya jaminan. Ada lebih 300 ayat. Kalau saya di Kristen, jaminan banyak. Satu ayat saja Bapak nggak jawab. Iya beda. Jangan Muslim nggak ada jaminan, Pak. Iya, makanya kan Bapak masih sampai sekarang kan tunjukkan kami jalan yang lurus, masih berdoa. Iya kan? betul. Masih minta terus, pagi minta, siang Aku tanya Pak Lidera. sore minta, Apa Bom? minta malam minta. Mumpung aktif. Pak Lidera. Di Pak Lidera masih? Masih. Wah tuh tidur itu. Iya, kenapa? Apakah neraka itu kekal? Iya. Kekal. Kekal cuma Sangat kekal. salah. Kenapa? Neraka itu tidak kekal. Setelah pembersihan dosa-dosa manusia, api itu akan hilang. Setelah semuanya dibersihkan oleh api pensucian itu sih, kan nanti hilang itu neraka itu kan api. Gimana hidupnya. ayatnya? Gimana ayatnya? Masa Pak Bom nggak tahu sih? Harusnya tahu lah. Ayatnya di mana? Di mana ayatnya? Wahyu. Wahyu berapa? Ya, Wahyu berapa? Aduh, berapa? lah. Sis. Wahyu berapa? Cilaka. Wahyu berapa? Neraka itu nanti. Ya, aku Wahyu berapa? Aku Wahyu cuma berapa? baca sih. Iya, Wahyu berapa? Api ngawur ada itu, nggak salah itu. Api neraka itu nggak kekal. Ya, Wahyu berapa? Wahyu berapa? Wahyu berapa ya? Wahyu berapa? Nanti. Setelah api pensucian dosa, semua dosa pokoknya ya, intinya ya. Selesai, api itu akan hilang. Kau baca itu. Ada. Abdul, kau baca itu. Ada. Kau baca itu loh. Ya, kau baca itu di kitab Wahyu itu. Wahyu 14:9. Ya, kau baca itu loh. Lain, kayaknya lain ini ya. Lain ini Pak Bom. Ya, selama-lamanya kan maksudnya. Ya, ini kan selama-lamanya maksudnya. Ini kan nanti si api itu kan membawa si pendosa itu loh maksudnya Pak Bom. Api itu kan nanti di dunia Pak Bom. Bukan di suatu tempat lagi gitu loh maksudnya. Baca itu dulu. Iya, dan iblis menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang
siang, malam sampai selama-lamanya. Ayo, Udah, apinya gimana? padam nggak itu? Apinya padam nggak? Nanti itu ada anak demam nonton soalnya. Aduh, di mana ya? Soalnya kan ini mau ada. Oke, nih. Ini Wahyu Pak Bom. 38. Bukan. Yang tadi kamu minta apa? Ah, Wahyu 318. Wahyu 14, 19 sama 11 berapa ya? 9 sampai 11, 14 sampai Wahyu 14, 9 sampai 11. Wahyu berapa? Kalau nggak salah ya. Wahyu berapa? Wahyu 14 katanya. Wahyu berapa? 14, 9 sampai 11. Wahyu 14. Wahyu 14. Ada, sabar. 14, 9 sampai 11. Coba. Mana yang kamu baca? Jadi nanti itu jawaban Palidara gugur ya kalau ini benar ya. Enggak ada Ya. disiksa dengan api dan belerang. Dan seorang malaikat lain melihat ketika menyusul mereka dan berkata suara nyaring, jikalau seorang menyuruh binatang dan betina itu menerima tanda pada dahinya atau pada tanda tangannya, Terus maka ia akan minum dari anggur murka sama dalam cawan mukanya. Ia akan disertai dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata. Terus Mana? Terus mana apinya padam? Itu naik sampai ke atas sampai selama-lamanya itu. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, Mereka tidak sing ngendi padame, sing ngedi Sampai itu bocone nang tafsir. priben ke Lagian ngomong api penyucian, di mana ada api penyucian? gugur ya, kamu gugur ya. Oh, gugur ya. Dia gugur ya. bawa api penyucian itu. Sudah, Teh? Oke. Pak King David, sudah jam 12, Pak King David. Waktunya lapak tutup. Pak King David. Kedua sudah kita tutup. Hilang, aku hilang. Hilang dia. Jadi gugur ya, ya. Kita berdoa ya. Ya. Saya pasang dulu. Nanti kita lanjut besok lagi. Ya, kita berdoa ya, tutup ya. Ya. Ya, ikut doa ya. Teman-teman. Ikut berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat malam yang indah ini Tuhan. Terima kasih atas segala rahmat kebaikan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Kami bersama semua teman-teman di dalam room ini Tuhan dengan hamba-Mu Pak Bom. Kami telah bersatu membicarakan kebenaran firman-Mu Tuhan yang disampaikan kepada semua orang yang bisa menangkap siaran ini Tuhan. Kau berkati channel ini Tuhan, Kau pakai channel ini, sarana ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu yang maha kudus, maha suci. Berkati Pak Bom, berikan kesehatan Tuhan. Kalau hamba-Mu kurang enak badan Tuhan, jamah, berikan kesembuhan Tuhan. Berkati dia Tuhan, berkati istrinya, berkati anak-anaknya, berkati rumah tangga hamba-Mu. Berikanlah damai, sejahtera, dan sukacita terus melimpah-limpah dalam kehidupan rumah tangga hamba-Mu. Tuhan,
Berkati juga anak-anak-Mu yang ada di room ini, di channel ini Tuhan, yang sudah begitu menyediakan waktu yang panjang Tuhan, untuk kami berkumpul, membicarakan, mendiskusikan atas kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah orang-orang yang ada di luar sana yang menanggapi siaran ini, yang menangkap siaran ini, biar mereka juga boleh dapat pencerahan daripada kebenaran-Mu yang sudah disampaikan Tuhan. Roh Kudus jamah, urapi mereka, biarlah nama Tuhan ditinggikan Tuhan. Kau berkati juga anak-anak-Mu yang ada di live chat Tuhan, biarlah mereka dapat terus memberitakan dengan tulisan mereka, supaya banyak orang juga mengerti kebenaran. Kami berdoa untuk orang-orang yang masih belum bisa menerima kebenaran, karena masih tertutup mata hatinya, Tuhan juga jamah mereka, agar mereka juga boleh mengerti kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan melindungi kami sepanjang malam ini, sehingga kami boleh istirahat dengan tenang, dengan damai sejahtera dari Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, kawal kami dengan bala tentara surgawi, sehingga kami boleh aman, tentram, kami boleh tidur dengan tenang, dan Tuhan memberikan kami kekuatan, sehingga kami boleh bangun nanti esok hari, seizin dengan Tuhan kami bersyukur. Terima kasih Bapa, kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup semua ini hanya di dalam satu nama, yakni nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semua. Amin. 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 Shalom Amin. Shalom Este. Besok ya dibaptis ya. Kamu baptis. Baptis itu ya. Shalom Palidara. Ada yang bilang, ya. Palidara. Ada yang Ya. Palidara, sekarang Palidara Ya. lanjut ya buka live. Ayo Palidara, buka, masuklah. Orang nonton Palidara tidur. Tidur ngantuk. Oke. Shalom semua, shalom aleichem. Pak ST, shalom aleichem. Ya, Terima kasih semua ya teman-teman sudah mengikuti Pecita Sholat Tabian 2. Terima kasih banyak yang sudah membantu siaran Sholat Tabian 2. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ya. Oke, Pak Mordekai, Pak Lidara, terima kasih banyak. Semua teman-teman ya, Pecita Sholat Tabian 2, terima kasih banyak bantu dalam Pak Bobo dalam pelayanan. Terima kasih banyak. Yesus berkati yang bagi sudah merayakan hari Natal di gereja atau di mana, dalam rayon atau apa. Terima kasih banyak. Yesus berkati semua ya. Kita Sholat Tabian 2, Pak Bobo sebenarnya seperti biasa tapi udah kuat ya, udah kecapean. Ya, shalom, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi sebentar ya. Yesus berkati. دورت كتير على شيء